Pertanyaannya, siapakah yang lebih dahulu memakai kata Allah? Dalam penggunaan kata Allah oleh orang Kristen Arab lebih tua dari pemakaian kata Allah dalam agama suatu. Jika demikian, kita perlu melakukan pengujian dengan metode mengkomparasinya dengan keterangan sejarah sejak kapan Kristen memiliki Alkitab berbahasa Arab. Itu punya kecenderungan liturgi yang sangat khas, yakni menggunakan liturgi Aramaik. Jadi terbantah semua tadi hayalan kamu tadi ya. Kamu dari mana aja selama ini, bro? Kamu sok pintar tapi bodoh. Kulihat kau tadi kayak orang hebat, minta 5. Kalau kayak gitu nggak ada tamu, kentut pun aku selesai itu. Jengkel kali aku lihat kau. Sok-sok 5 orang. Makanya tadi saya udah bilang gitu kan, itu sampah semua yang ditunjukkan, cuma divariasikan. Memang pandainya Kristen itu mengemas dalam bungkus parsel gitu, saya katakan itu. Kedua, saya akan hantam kalian ya, saya akan berikan sianida dari sisi linguistik gitu kan, biar kalian terkapar semua. Kau asal bacot aja kau. Makanya kalau orang jelaskan, aku heran lihat kau orang Kristen bungkus Kau dari tadi nggak bantah dataku ini bahwa orang Kristen sudah ada manuskrip. Tetapi kalau proper name, siapa yang memperkenalkannya? Apakah Ibrahim ataukah siapa gitu? Apakah bisa dibuktikan? Makanya jengkel kali aku lihat orang kalau sok pinter tapi otaknya didengkul. Karena nggak pernah ada satupun Kristen di muka bumi ini yang menyembah Yesus Kristus, yang mati tergantung di tiang salib. Itu nunjukin nih, ini Biblos berbahasa Arab lebih tua dari Al-Quran. Itu nggak ada sampai hari ini. Fakta itu. Bukankah kitab Quran juga ada yang dibakar? Bahkan kitab Quran yang digunakan sekarang, bukankah itu baru dikodifikasi? Kalau menurut saya itu sifatnya asumsi ya, bahwa kata Allah itu belum digunakan oleh orang Kristen. Kenapa saya bilang begitu? Karena Kata Allah itu sudah ada sebelum eksistensi Islam. Betul, nggak salah. Gitu loh. Cuma di sini, jika saudara Kristen mau mengklaim, nah sekarang PR-nya, tunjukkan pada saya satu kamus bahasa Arab, nggak usah ngomong 10 lah, satu aja, yang menjelaskan Allah itu adalah gelar. belum zaman Nabi Muhammad. Nah itu berarti siapa yang memperkenalkan proper name itu? Gitu, ini kan suatu pertanyaan logika kan? Nama Allah itu proper name, berarti nama manusia pun bisa diterjemahkan. Ya, saya sih memaklumi karena Anda bukan seorang yang mengerti linguistik, ya. Mengerti filologi, mengerti sebuah fonetik, sebuah frasa gitu dalam sebuah bahasa. Bikoine, Yesus Kristos. Dan Yesus nggak pernah dinaturalisasi jadi pemain Yunani kuno, Pak. Kalau mau pakai standar seperti itu, mulai sekarang Bapak sebut nama Tuhannya Bapak yang mati di tiang salib itu dengan sebutan Yesua atau Iso. Mulai hari ini, kalau mau pakai standar seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah perdebatan yang cukup sengit ya antara More Rezeki dengan 5 orang oten sekaligus. Nah, walaupun oten-oten ini beramai-ramai secara bersamaan untuk beradu argumen dengan More Rezeki tentang pembahasan kata Allah ya. Nah, ternyata para oten ini tidak mampu untuk menunjukkan data yang akurat dengan keyakinan serta argumen mereka. Malah justru More Rezeki yang mampu menunjukkan data-data yang valid ya, yang berdasarkan historis dari Kristen itu sendiri, bahwa kata Allah ternyata tidak ada di dalam kekristenan sebelumnya. Nah, bagaimana perdebatan sengit ini kita akan dengar bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta share-nya. Dan kita dukung juga channel Islam lainnya
untuk terus membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Ya, saya langsung kepada justifikasi ya. Nanti uraiannya kita akan perdebatkan itu. Justifikasi saya, saudara-saudara Kristen ini yang menyembah Yesus Kristus itu tidak bisa membedakan mana kata Allah dan kata ilah. Makanya alhasil mereka keliru nalarnya dalam mendefinisikan kata Allah dan mendefinisikan kata ilah. Kata Allah mereka definisikan sebagai sebuah generic name, bukan sebuah proper name. Dan khususnya terkhusus, kekeliruan tersebut dialami oleh Kristen-Kristen yang lebih condong kepada gereja barat. Nah, salah satunya yang mengikuti gereja barat yakni saudara-saudara penyembah Yesus yang mati di tiang salib yang ada di Indonesia. Dan itu sebuah kekeliruan yang sangat fatal. Itu justifikasi saya dan uraian yang nanti akan kita perdebatkan. Silahkan maju 5 orang Kristen. Tafadhol. Oke, asal-usul penggunaan kata Allah dalam sejarah dan kitab suci. Apakah Allah nama sang pencipta atau gelar kepada sang pencipta? Apakah milik satu agama atau milik semua agama? Oke, Pak Rizky silakan nanti kamu bantah dengan data sejarah. Bangsa Arab dalam catatan sejarah dunia. Penyebutan paling awal istilah Arab ditemukan pada manuskrip Assyria. Yang pada manuskrip Assyria abad ke-9 sebelum Masehi. Islam belum ada di situ. Karena Islam baru ada abad ke-7. Itu ya. Yang menurut pandangan kebanyakan peneliti dalam bahasa Assyria, dalam beberapa bahasa Semit lainnya artinya adalah orang-orang gurun Badui. Bangsa Arab tidak selalu terdiri dari orang Islam, tetapi juga orang Kristen dan Yahudi. Beberapa buktinya adalah adanya peradaban Nabat yang didirikan oleh bangsa Arab beragama Kristen. Saya presentasi. Jadi bangsa Arab dan bahasa Arab tidak terpisahkan. Bangsa Arab tentulah menggunakan bahasa Arab dalam hidup sehari-hari, karena itu budaya. Jika bangsa Arab sudah ada abad 9 sebelum Masehi, padahal agama Islam baru ada abad ke-6 Masehi, berarti abad ke-7, berarti bangsa Arab dan bahasa Arab lebih tua daripada agama Islam itu sendiri. Jadi jarak bangsa Arab dengan agama Islam kurang lebih 1500 tahun. Ya, ini nanti kamu bantah data saya dengan tunjukkan bangsa Arab dalam catatan sejarah Alkitab. Dalam satu Raja-Raja pasal 10, 14, 15, Raja Arab memberikan upeti kepada Salomo yang berkuasa pada tahun 970, 931 sebelum Masehi. Jelas dikatakan di sini, dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu membawa upeti kepada Salomo. Dalam kitab Perjanjian Baru, orang Arab disebut pertama kali dalam Kisah Rasul 2, 11. Ditulis Lukas tahun 56-62 Masehi. Orang-orang Yahudi, agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab sudah mendengarkan peristiwa Pentakosta. Oke? Saya tunjukkan lagi. Rasul Paulus pertama kali memberitakan Injil ke tanah Arab. Hal itu tertulis dalam kitab Galatia 1 ayat 17 yang ditulis tahun 56 Masehi. Aku berangkat ke tanah Arab, itu kata Paulus. Oke ya? Agama Islam baru ada tahun 600-an di tanah Arab. Dengan nabi pertama adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Oke? Pertanyaannya, siapakah yang lebih dahulu memakai kata Allah dalam bahasa Arab? Oke, pertanyaannya begitu. Sekarang kita lihat, siapakah yang lebih dahulu memakai kata Arab dalam bahasa Arab? Ini lihat. 970-931 ini non-Islam sudah memakai kata Arab yang bahasa Arab. Tahun 52-62 Masehi ini non-Islam, orang-orang Arab turut serta menyaksikan peristiwa Pentakosta. Ya, tahun 56 Masehi Paulus sudah pergi memberitakan Injil ke tanah Arab. Tentu orang Arab memakai bahasa Arab. Oke, tahun 600-an di tanah Arab lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam. Pertanyaannya, mana lebih tua Islam daripada bahasa Arab? Bahasa Arab. Kita lihat ini ya. Jadi, jarak antara bangsa Arab dalam catatan sejarah, saya selesaikan dulu, nggak usah pakai timer. 1 menit. Jarak antara bangsa Arab dengan Islam itu 1500 tahun. Oke?
Ini saya tunjukkan supaya nanti More Rizky bantah dengan data. 1500 tahun sebelum Islam muncul, bahasa Arab sudah digunakan oleh bangsa Arab yang beragama pagan bahkan Kristen. Dan tentu saat itu belum ada agama Islam di tanah Arab. Ya, silakan kalian nanti jawab dengan data, bukan dengan asumsi. Saya selesaikan aja presentasi, nanti kamu presentasi untuk menjelaskan. Saya dengarkan. Ya, jadi Allah adalah kata Arab yang sepadan dengan kata Elohim atau Eloah dalam perjanjian lama. Jarak perjanjian lama dengan agama Islam lebih dari 1000 tahun. Bangsa Arab dengan bangsa Arab dan juga Yahudi Aramaik sudah ada sebelum agama Islam. Oke, ini dia. LAI mempertahankan kata Allah dalam Alkitab sebab ini inskripsi Jabat 512 Masehi dengan lambang salib pada bagian tengah. Perhatikan ya, orang Kristen Arab sebelum adanya agama Islam sudah memakai kata Allah dalam dua-dua mereka. Teolog-teolog Kristen Arab juga sudah memakai kata Allah dalam tulisan-tulisan mereka. Penggunaan kata Allah oleh orang Kristen Arab lebih tua dari pemakaian kata Allah dalam agama Islam. Sebentar saya selesaikan aja. Supaya nanti habis Bro Erben. Iya bentar, tenang. Oke, saya tambahin 2 menit nggak apa-apa. Allah dipakai dalam semua versi Ini kitab pakai suci. timur ini, Dalam kamu bahasa pakai Arab. sendiri si Erben ini. Dari zaman Udah, nggak bisa. Mau dikasih timur kamu mau Waktu habis. iya aja. Udah, silakan Bro Rizky. Habis dijawab. Kasih aja nanti biar dia saya jawab nanti presentasi Pak De. Saya satu lagi Pak De minta dia Harus kamu kasih data. Timur kasih timur. Udah, habis waktu udah habis. Diri saya dulu untuk Bro Rizky. Enggak, Pak Ade, saya boleh, saya akan resign untuk device saya satu lagi, boleh saya minta Boleh, silakan. Jelasin dulu. Timur harus kita disepakati timur malah dilanggar tadi itu. Gimana Pak? boleh diizinkan saya Oke, udah silakan. Terima kasih. Sebenarnya sih saya udah tahu ya klaim-klaim seperti itu dan 5 menit dulu, 5 menit di dulu. Nah, bisa. tapi ini judulnya baru satu Kristen Pak Ade yang ngomong, saya minta 5 loh, berarti ada 4 lagi nih ya. Oh, ini aneh kau Udah, lanjut. Udah Erben, udah. Lu lawan Kelor Harusnya aja. ada 4 Kristen ya yang ngomong ya. Kelor bisa lawan Zihir. Kalau cuma Udah, aduh, tolong Bawa data. Lawan Lanjut. bawa data. Cikan, udah. saya tenang, saya Udah kacau sih. dan kamu Lanjut, More. diam dulu, santai, nggak usah berkhutbah di sini. Pertama yang saya akan bantah secara historis dulu ya. Terlihat saya sudah muncul, ini juga data yang saya bawa, bukan data asal terbentuk. Muncul, lanjut. Kristen sendiri ya, bukan dari kalangan Muslim. Berjudul benarkah Kristen Arab lebih dulu menggunakan kata Allah sebelum Islam? Subjudul meluruskan halusinasi Tritunggal Cabang Melayu yang terlampau batas. Ya, di sini kita akan membahas bahwa rumusan masalah dan metode penyelesaiannya. Umat Kristen mengklaim bahwa mereka lebih dulu menggunakan kata Allah merujuk pada bahwa orang Kristen Arab lebih dulu menggunakan frasa Allah dan familiar dengan frasa ini sebelum eksistensi Islam. Ya. Jika demikian, ini penyelesaiannya, metodologi penyelesaiannya. Di atas rumusan masalah, di bawah adalah metode penyelesaian. Jika demikian, kita perlu melakukan pengujian dengan metode mengkomparasinya dengan keterangan sejarah sejak kapan Kristen memiliki Alkitab berbahasa Arab. Mengingat bahwa frasa Allah ini hanya ada dalam Alkitab berbahasa Arab. Alkitab berbahasa Arab pada mulanya dikenal di gereja Kristen awal di Suriah, Mesir, Malta, dan Spanyol. Diterjemahkan dari Alkitab berbahasa Suryani. Jadi di sini kita perlu ketahui, Biblos yang pakai bahasa Arab itu adalah Biblos terjemahan dari bahasa Aramaik atau Pesito namanya. Nah, referensi ada di bawah. Referensi ada di bawah. Bisa dicari, murah kok harganya, cuma 1.800.000 literasinya. Kemudian saya punya. Naskah Alkitab berbahasa Arab kuno baru ditemukan pada abad ke-19, jadi ditemukan manuskripnya itu baru tahun 1800-an. Di Biara Saint Catherine, yaitu nama kodeksnya, Kodeks Arabik Gunung Sinai kodenya 151. Yang ditulis pada tahun 867 Masehi di Damaskus oleh seorang yang bernama Bishar Ibnu Al-Siri. Nah, jadi kita perlu ketahui dulu, Kristen-Kristen penyembah Yesus Kristus yang mati di tiang salib itu baru punya Biblos yang berbahasa Arab pada tahun 867 Masehi. Bukan kata saya, tapi kata ahli sejarah Kristen sendiri. Ada 2 referensi di sini yang saya sebutkan, ya, ada di footnote-nya, itu yang berupa buku dan juga ada yang berupa digital, ada di website yang bisa dicari. Simple, so simple. Kedua, Alkitab berbahasa Suryani.
kita perlu pelajari juga dan tinjau ini. Alkitab Pesito adalah Alkitab berbahasa Suryani yang digunakan oleh Gereja Timur pada abad ke-1, yang dalam peribadatannya cenderung bercirikan penggunaan liturgi Suryani kuno atau suatu dialek Aramaik kuno, dan gereja ini berdenomisasi di Timur Tengah, Asia Kecil, Kerala, dan India. Referensinya dari bawah. Ya, lengkap dengan ISBN-nya, bisa di searching, bisa beli di eBay, bisa beli di Amazon bukunya. Nah, jadi kalau tadi kata Erben mengatakan sudah familiar, memang bahasa Arab itu lebih duluan familiar, lebih dulu eksis ketimbang Islam. Betul, saya nggak salahkan 100% kepada Mude. Nggak saya salahkan. Akan tetapi, ketika kita berbicara kapan Kristen menggunakan liturgi Arabik, setelah baru ada 2 menit. yaitu tahun 867 Masehi. Dahulunya, para pengguna Biblos Arab, sebelum punya Biblos Arab, mereka pakai Biblos yang berbahasa Aramaik. Nah, gereja-gereja yang menggunakan Biblos Aramaik itu punya kecenderungan liturgi yang sangat khas, yakni menggunakan liturgi Aramaik. Jadi terbantah semua tadi hayalan kamu tadi ya. Langsung saja saya kepada berikutnya yang belum sedikit pun Erben sentuh. Jadi setelah saya bicara ini, saya nggak mau Erben lagi yang bicara, pengennya 4 Kristen lagi karena saya mintanya 5. Nah, lalu saya ingin tunjukkan kepada kamu yang namanya Kumus Alkitab Al-Muqaddas. Ya. Ini karya Profesor Dr. Pendeta Butrus Abdul Malik. Orang Kristen mengatakan bahwa Allah itu adalah sebuah gelar. Ya kan? Itu kekeliruan yang amat sangat mendasar kalau menurut saya. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab Al-Muqaddas yang halaman 107, ya, ini saya tampilkan. Di sana dijelaskan bahkan oleh seorang Butrus Abdul Malik, ya, dikatakan bahwa Allah itu adalah Ismu Al-Ilah. Jadi bukan gelar. Kalau kita sudah bicara Ismu Al-Ilah, itu bukan sebuah gelar, tapi sebuah nama pribadi. Ismu itu. Dan ini saya bantah pakai data. Silakan nanti kamu juga bantah juga pakai data lagi ya. Saya nggak mau repesan kosong kayak model kamu tadi bilang, itu repesan kosong menurut saya, karena nggak ada literasi sedikit pun yang kamu tampilkan. Sebentar, waktu saya masih 10 detik. 10 detik. Ini screen-nya masih ini umurnya. Oh, oke. Dalam Komus Alkitab Al-Muqaddas halaman 107, Butrus Abdul Malik mengatakan bahwa Ismu. Udah habis itu. Silakan dibantah, tapi saya nggak mau oleh Erben lagi, saya mintanya 5 Kristen. Oke, jadi kalau belajar sejarah itu harus sampai kepada sejarah yang lebih tua. Yang 512 Masehi kamu lupakan. Artinya kamu cacat sejarah sehingga kamu melahirkan cacat logika. Sehingga kamu membangun kebanggaan di atas logika yang cacat. Itulah kamu, ya. Jadi kalau belajar sejarah itu utuh, bro, utuh. Jangan kamu potong sejarah, ya. Kalau kamu potong sejarah, itu namanya membangun kebodohan di atas kegoblokan. Orang yang jujur itu akan membangun sejarah di atas data sejarah, ya. Lihat ini. Jadi kata Allah itu sudah digunakan oleh gereja orang Kristen dalam buku liturgi. Ini dia. Ada ini manuskripnya ini. Ini yang tadi tidak kamu bantah. Kamu pakai tadi data abad 18 atau abad ke-8. Saya punya data yang lebih tua. Sejarah itu selalu harus mengacu kepada abad yang paling dekat. Bahkan data saya katakan di dalam Alkitab, bangsa Arab sudah datang di zaman Salomo, di zaman ini, itu tahun 900 sebelum Masehi. Kamu dari mana aja selama ini, bro? Kamu sok pintar tapi bodoh. Aku heran, lihat ini, abad ke-9 sebelum Masehi, bangsa Arab sudah ada. Dan tentu bangsa Arab itu menyembah Allah mereka. Kalau bisa jangan keluarkan kata bodoh. Ya memang bodoh kok dia. Gak bagus itu. Iya, tadi perkataannya juga. Ini lihat ini, ya. Jadi fakta sejarahmu itu, kamu potong sejarah itu masalahnya. Kalau kamu potong sejarah, maka kamu benar. Tapi saya memberikan sejarah yang utuh, maka kamu salah. Sekarang orang yang menonton mau ikut sejarah yang utuh atau memperkosa sejarah. Kebenaran yang memperkosa sejarah itu namanya orang munafik. Ya.
Jadi saya pikir, tapi ku lihat kau tadi kayak orang hebat, minta lima. Kalau kayak gitu nggak ada tamu, kentut pun aku selesai itu. Jengkel kali aku lihat kau, sok-sok 5 orang. Apanya kau kayak gitu? Sebelum saya bantah, Apa mau kau bantah lagi? Datamu yang lebih tua dari dataku mana? saya nanti akan mengajak kamu berdua. Belum habis. Enggak, udah cukup. Oke, saya tambah dikit boleh? Ya, silakan. Ya, jadi yang tadi yang saya pahamin dari penjelasan Bro Reski ini adalah dia membangun kesimpulan dari 2 premis ya. Pertama, itu dia bilang tadi tidak ada manuskrip yang menggunakan kata Allah dalam bahasa Arab yang lebih tua yang ditemukan hanya di abad 19 ya. Itu premis pertama. Ini kemudian premis kedua adalah bahwa dia menggunakan bahwa liturgi Kristen dalam bahasa Arab tuh baru ada abad 8 Masehi. Ya, ini masalahnya 2 premis ini bermasalah gitu loh. Apakah memang kalau memang belum ditemukannya manuskrip berbahasa Arab yang abad-abad jauh lebih tua, berarti tidak ada Alkitab dalam bahasa Arab pada saat itu? Nah, itu kan tidak berarti bisa disimpulkan begitu gitu loh. Belum ditemukan manuskrip yang lebih tua ya memang berarti belum ditemukan, bukannya berarti tidak ada Alkitab dalam bahasa Arab pada abad-abad yang jauh sebelumnya. Nah, kemudian premis yang kedua bahwa hanya kata Allah hanya boleh bisa disebutkan di dalam liturgis Kristen bahasa Arab. Lalu kalau misalnya anggaplah liturgis waktu itu belum ada. Lalu bagaimana waktu itu para rasul-rasul atau para orang-orang Kristen, bapak-bapak gereja menyebarkan agama Kristen di Arab, kata Elohim atau kata Elah itu dipakai dalam kata apa gitu di dalam bahasa Arab gitu? Karena kata Allah ini terbukti sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad gitu. Contohnya penggunaan kata basmalah gitu. Kemudian juga di Al-Quran ini juga kalau nggak saya lupa ada dikatakan bahwa kata Allah itu ada indikasi bahwa Allah itu telah disebutkan oleh orang-orang sebelumnya gitu, sebelum zaman Nabi Muhammad gitu. Artinya memang sudah ada digunakan di situ gitu loh. Oke, sementara itu aja, terima kasih. Orang Quraisy itu sudah menyembah Allah. Itulah yang namanya ada putrinya itu 3 loh, Al-Ata, Al-Salmanat. Iya, betul. Rizky ini kamu tidur kalau belajar. Kau bantah dulu dataku tadi bahwa ada data manuskrip itu 512 sebelum baginda lahir itu. Jangan kamu potong sejarah di sini, jangan potong sejarah. Tadi kau sok-sokan. Siapa gurumu suruh datang sekarang? Gurumu suruh datang sekarang ini. Aduh, Kau sok-sokan kau. pada sekolah ada tahu apa. Di sini saya akan tunjukkan langsung dari 2 sisi ya, historistik sama linguistik kalau saya. Untungnya saya bukan umat terjemahan ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini dijelaskan oleh Alan Meyer ya, bahwa Alkitab berbahasa Arab yang tahun 867 Masehi itu berasal dari Alkitab yang menggunakan bahasa Suryani. Nah, mari saya ajak berpikir berstandar manusia yang sehat akalnya. Saya bilang manusia yang sehat akalnya. Saya nggak bicara standar di luar manusia ya, bisa hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Saya nggak bicara standar itu. Saya bicara standar manusia. Nah, kita sudah ketahui bahwa Alkitab berbahasa Arab atau Alkitabul Al-Muqaddas ya, yang ditulis oleh Bishr Ibnu Al-Siri itu diterjemahkan dari bahasa Aramaik. Nah, Alkitab yang berbahasa Aramaik kita ketahui juga berdasarkan buku yang ditulis oleh Alan Meyer ya pada tahun 1987 itu gereja-gereja pengguna Alkitab Aramaik memiliki ciri khas, yakni kenapa? Liturginya menggunakan bahasa Aramaik, dan itu dari abad 1 Masehi, seperti itu, gitu loh. Dan ada bukunya, bukan sekadar PPT klaim yang nggak ada referensinya, gitu loh. Makanya tadi saya udah bilang gitu kan, itu sampah semua yang ditunjukkan, cuma divariasikan. Memang pandainya Kristen itu mengemas dalam bungkus parsel, gitu saya katakan itu. Nggak ada sedikit pun literasi referensi dari mana tunjukkan jeblek, gitu kan, nggak ada. Nah, jadi itu sampah semua. Karena kenapa? Yang abad 1 Masehi dikatakan itu masih Aramaik. Jadi kalau dikatakan mengenalkan Allah dengan bahasa apa? Ya kemungkinan dengan bahasa Aramaik. Seperti itu. Jadi gereja-gereja Arab sebelum adanya referensi mereka yang berbahasa Arabik, mereka pakai Aramaik. Dan itu tercatat oleh kalangan Kristen sendiri, bukan kata kalangan Muslim, kata kalangan Kristen. Alan Meyer itu nggak pernah jadi mualaf.
Betul. Tapi itu, kedua saya akan hantam kalian ya, saya akan berikan sianida dari sisi linguistik gitu kan, biar kalian terkapar semua. Sekalipun benar hayalan kalian bahwa Kristen lebih dulu kata Allah, tapi tidak akan menyenangkan bagi saudara-saudara Kristen yang ada di Indonesia yang mengacu kepada gereja Barat. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa Allah itu adalah sebuah gelar. Sedangkan pemahaman orang Kristen, Arabiah, tidak berpandangan demikian. Mereka berpandangan bahwa Allah itu adalah sebuah nama pribadi, bukan nama gelar. Dan itu bisa dibuktikan. Saya akan ambil dua referensi dari kalangan Kristen Protestan dan juga Kristen Katolik. Di Kristen Protestan ada di dalam Kumus Alkitab Al-Muqaddas ya, yang disusun oleh himpunan guru besar dan teologi Kristen yang memiliki kompetensi di bidangnya, diketuai oleh Profesor Pendeta Dr. Butrus Abdul Malik. Dalam kamus ini, pada halaman 107 dijelaskan lafaz Allah adalah nama Tuhan. Ini yang saya garis bawahi, saya kotaki. Saya yakin kalian tidak bisa membaca itu. Saya bacakan saja. Allah hadza ismu al-ilah. Allah hadza ismu al-ilah. Hadza adalah ismu al-ilah. Ismu artinya nama, al-ilah artinya sang Tuhan. Itu yang pertama dari kalangan Kristen Protestan. Lalu saya bawakan lagi dari kalangan Katolik Arab, Beirut, Lebanon. Dalam kamus Al-Munjid, karya dua orang bapak gereja Katolik Jesuit, ya, Ordo Jesuit atau Al-Yasui dari Beirut, Lebanon, yang ditulis oleh Louis Makluf Al-Yasui dengan Bernard Tatellini Al-Yasui. Dalam kamus tersebut pada halaman ke-16 menjelaskan bahwa lafaz Allah adalah nama suatu zat yang maha ada yang menjadikan segala sesuatunya menjadi ada. Allah ismu Allah. Allah nama suatu zat. Al-wajibul wujud yang ada dan menjadikan segala sesuatunya menjadi ada. Maka kalau kalian berpaham bahwa Allah itu adalah sebuah gelar, berikan saya referensi, nggak usah saya minta 10 kamus, 1 kamus bahasa Arab saja yang menjelaskan Allah itu adalah gelar. Sisa waktu saya subsidikan kepada kawan-kawan Kristen yang 5 orang. Fadol. Ini si Rizky ini manusia yang mulutnya, bibirnya lebih pintar dari otaknya daripada matanya. Kau nggak lihat ini referensi nih? Kau asal bacot aja kau. Makanya kalau orang jelaskan, lihat dong di data. Lihat semua. Jangan mulut lebih pintar daripada otak. Apa yang keluar dari mulut harus berasal dari otak. Itu baru cerdas, bro. Aku heran lihat kau orang Kristen bungkus Kau dari tadi nggak bantah dataku ini bahwa orang Kristen sudah ada manuskrip yang memakai kata Allah tahun 512. Kau pakai data yang lebih muda dari sini. Jadi kamu itu bukan berbicara sejarah di sini. Kamu bicara punya pelor, tapi pelornya tak kau tembakkan kemana. Aku heran lihat kau. Kapan kau cerdas? Lihat ini ya, aku kasih data lagi. Ini, baca Wikipedia aja deh kamu. Pra-Islam. Ini ya, lebih gampang. Variasi kata Allah ditemukan dalam prasasti pra-Islam, pagan, dan Kristen. Ini sumbernya ini. Ada nih. Ini ya, Hipti Philip Khoury. Ada ini ya. Jadi, kamu itu kurang membaca. Kamu itu kalau belajar itu baca data dari berbagai sumber. Jangan kamu hanya mengutip data yang sesuai dengan sema udilmu. Tadi kau nantang 5 orang Kristen, 5 orang Kristen. Kalau kayak gitunya kau guru suruh datang sini profesormu. Aku heran lihat kau. Ini baca nih data nih Wikipedia dan catatan kakinya semua. Gak usah buku yang aneh-aneh, sok-sok 1,5 juta. Heran aku lihat kau itu. Ini data aku ada semuanya. Oke teman-teman Kristen, kopikan ya kau dari cerdas. Oke, saya tambahin dikit ya. Ya, ini dari kitab Ibrani, ya bisa dilihat di Bible Gateway, kitab El Hayat. Ini bahasa Arab. Saya nggak kuasain bahasa Arab, tetapi saya mengenal ini kata. Yang saya pahami ini kata Allah ya di sini ya. Artinya ini membantah, katanya kan tadi Bang Reski membawa pemahaman teolog-teolog 2 orang atau 3 orang teolog yang bilang bahwa nama buah Allah itu proper name gitu. Tetapi buktinya Bible Gateway ya ini tidak setuju. Bible Gateway ini dalam bahasa Arabnya menggunakan Allah ini sebagai generic name ya, Elohim di sini atau Theos di sini menggunakan kata Allah di sini, artinya tidak setuju gitu. Nah kemudian ada statement lagi gitu. Tadi anggaplah katakan Alkitabnya memang dalam bahasa Aramaik ya.
Tapi pertanyaan gimana gitu, gimana para penginjil zaman dulu itu menyampaikan kebenaran gitu, kalau bukan di dalam bahasa Arab. Kenapa harus dalam bahasa Suryani begitu kepada orang-orang Arab? Pasti mereka juga akan menggunakan bahasa Arab. Lalu kata Elohim itu atau Elah dalam bahasa Arama itu mau dipakai diterjemahkan sebagai kata apa di dalam bahasa Arab? Kalau bukan Allah gitu. Oke, sementara itu dulu ya, saya bisa tunjukin nanti ada dalilnya di dalam Quran sendiri bahwa kata Allah itu sudah dikenal gitu loh. Kalau memang kata Allah itu proper name, siapa yang mengenalkannya? Begitu loh. Kalau memang itu proper name ya, kalau dia generic name itu masuk akal bahwa sebelum Nabi Muhammad kata Allah itu sudah dikenal karena memang itu generic name. Tetapi kalau proper name, siapa yang memperkenalkannya? Apakah Ibrahim ataukah siapa gitu? Apakah bisa dibuktikan hal demikian? Oke, demikian dulu. Terima. Aku pikir Rizky ini nggak ada cerdasnya, Pak Amantoni. Aku pikir dia tadi cerdas. 5 orang. Datamu itu lebih muda dari data kita. Kamu nggak berani ngambil data yang lebih tua. Belajar sejarah itu harus sampai ke akar-akarnya. Jadi kamu kalau mau cerdas, jangan memperkosa sejarah. Ya, orang yang beradab itu menghargai sejarah. Bangsa yang beradab itu menghargai sejarah. Umat beriman itu juga menghargai sejarah. Sejak sampai kapan kamu itu menentang sejarah? Aku heran, sok-sokan kau tadi. Makanya jengkel kali aku lihat orang kalau sok pinter tapi otaknya didengkul. Ya, Rizky, lain kali kau belajar. 5 orang. Coba tunjukkan dulu datamu yang lebih tua dari data yang kuberikan. Itu aja. Kau habiskan dulu. Sebentar. Enggak, kau tunjukkan dulu data yang lebih tua. Yang lebih tua dari data yang kuberikan. Itu yang ku minta. Kalau udah kau tunjukkan data yang lebih tua dari apa yang ku sampaikan tadi, maka kamu benar, aku salah. Tapi kalau kau hanya ngerocos data-data yang lebih muda, menurut saya kamu itu nggak ada ilmu. Hanya merasa berilmu di antara orang bodoh. Kalau di kalangan orang cerdas, kamu itu orang didengkul, bro. Ya, saya pikir sudah cukup dari saya, nggak ada lagi ilmunya ini. Hanya gitu doang. Saya bantah dulu Wikipedia ya. Nah, masalahnya jadi begini ya. Tidak ada satupun Bibles berbahasa Arabik yang lebih tua dari Al-Quran. Al-Quran dicatat bahkan oleh kalangan sekular ya, bukan dari kalangan Muslim, menyatakan finish pewahyuan selesai Al-Quran itu tahun 632 Masehi. Dan Bibles berbahasa Arab finish diterjemahkan, nggak ada yang lebih tua dari 867 Masehi yang karya Bishar Ibnu Al-Siri. Itu fakta, gitu kan. Cari sampai botak, sampai Yesus balik lagi juga nggak akan ketemu yang lebih tua dari Al-Quran. Itu fakta. Nah, makanya ketika tadi dikatakan, ada liturgi A, B, C, D, E, F, G, pada nyatanya Bibles yang sebagai kitab intinya itu nggak ada yang bahasa Arab. Yang tahun sekian. Fakta itu. Gitu loh. Nggak ada. Dan itu bukan menurut kalangan Muslim. Kalangan Kristen sendiri mengatakan. Bahkan salah satunya Alan Mayer, gitu loh. Coba nanti kau searching biografi Alan Mayer itu siapa, gitu loh. Jadi biar yang ngoceh sampah-sampah gitu kan, kalau di sini gitu. Makanya aku bilang, Kristen itu kepandaiannya, sampai sekelas Rita Wahyu dan Bambang Nursena itu pandainya mengemas dalam bungkus parcel, saya bilang. Karena nggak pernah ada satupun Kristen di muka bumi ini yang menyembah Yesus Kristus, yang mati tergantung di tiang salib, itu nunjukin nih, ini Bibles berbahasa Arab lebih tua dari Al-Quran, itu nggak ada sampai hari ini. Fakta itu. Jadi kalau kau tunjukkan liturgi bla 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 bla, itu omong kosong semua. Buktinya buku kitab pedoman yang kalian anggap suci yang lebih utama, nggak ada yang berbahasa Arab yang lebih tua dari Al-Quran. Tunjuk kali ini, nggak usah 10 manuskrip, 1 manuskrip aja. Tunjuk lebih tua dari Al-Quran mana dan mana manuskripnya. Lalu siapa yang menemukan, siapa yang meriset itu? Simple kalau buat saya. Nah, itu yang pertama. Kedua, tidak ada yang membantah sedikit pun ya soal penjelasan linguistik dari saya, soal penjelasan bahasa, yakni terkait yang ada di dalam Qomus Alkitab Al-Muqaddas dengan Qomus Al-Munjir fi Lughah wal Alam. Nggak ada yang mampu Kristen sampai hari ini. Sampai kalian bawa si Husain kemari juga nggak bisa bantah itu dia, gitu loh. Lalu saya ingin menunjukkan lagi kepada siapa ya, Antonius ya tadi ya, yang menanyakan soal kok Elohim ini sudah diterjemahkan jadi Allah. Nah, itu memang masalah di dalam kekristenan. Saya akan tunjukkan rumusan linguistik. Saya kasih kuliah kalian rumusan bahasa Semitik di sini, gitu kan.
penerjemahan Elohim menjadi Allah itu adalah sebuah kecacatan dalam proses translation, saya katakan. Karena kenapa? Memperkosa hukum linguistik dari kedua bahasa. Ketika kita bicara Elohim, Elohim itu bukan akar kata, bukan spelling, bukan. Tapi kata yang sudah mengalami perubahan bentuk. Kata Elohim kalau dipecah dalam perumusan linguistik, itu kata Eloah, yang artinya sesembahan dalam bahasa Ibrani, plus kata Yim, yang artinya tanda jamak maskulin dalam bahasa Ibrani. Gitu kan. Kita nggak bisa langsung terjemahkan Elohim jadi Allah. Wow, lucu jadinya. Karena kenapa? Yang satu bersifat plural, yang satu bersifat singular. Nah, ini masalahnya. Kalau kita langsung perkosa ya, karena memang saudara-saudara Kristen dalam melakukan apapun senang main perkosa-perkosa gitu kan, perkosa definisi yang ada, ya itulah. Nah, kata Elohim itu adalah gabungan kata Eloah plus kata Yim. Kata Eloah dalam bahasa Arab padanannya adalah kata ilah, sesembahan dalam bahasa Arab. Lalu kata Yim ada jamak maskulin dalam bahasa Ibrani, itu adalah kata un. Jadi, jika mau menerjemahkan berdasarkan standar yang benar, tidak menabrak hukum linguistik yang ada, kata Elohim harusnya diterjemahkan menjadi kata ilahun atau ilahu. Seperti itu. Mungkin itu aja, Bang Ronald, dan dari tadi memang saya belum ada bantahan ini sampai hari ini, gitu kan, dari dua justifikasi saya, historistik dan linguistik, gitu kan. Bisa dipertegas pertanyaannya? Ya, pertanyaannya, jika kalau di dalam budaya Kristen lebih dulu menggunakan bahasa Arab dan frasa Allah tadi, gitu kan. Saya bicara di sini Kristen, saya nggak berbicara yang lain. Kalau Yahudi memang sudah benar standarnya, dan saya bisa tunjukkan itu datanya. Nah, Kristen lebih dulu menggunakan kata Allah, tunjukkan kepada saya Biblos yang dalam bahasa Arab yang lebih tua dari Al-Quran. Al-Quran tercatat finish di tahun 632 Masehi. Nah, saya minta yang di bawah itu Biblos. Ada nggak manuskripnya? Silakan. Berarti dari tadi Rizky ini kayaknya tidur dia ini, nggak didengarkan apa yang ku bilang. Bahwa kata Allah sudah dipakai oleh orang Kristen, ada manuskripnya tahun 500-an. Di dalam liturgi. Kalau kitab suci mengapa tidak ada? Justru sebenarnya pertanyaannya ini mematikan untukmu. Kemana kitab suci yang ditulis oleh Warakah bin Naufal yang adalah orang yang menyatakan bahwa baginda Muhammad itu Nabi? Itu sebenarnya pertanyaan yang mematikan untukmu. Karena Warakah bin Naufal itu bukan Islam. Itu sebenarnya pikirkan dong, pikirkan. Kemungkinan besar dibakar. Bukankah kitab Quran juga ada yang dibakar? Bahkan kitab Quran yang digunakan sekarang, bukankah itu baru dikodifikasi 1924? Itu ada bukunya sama saya, Munim Siri. Saya punya bukunya 3, Polemikus Kitab Suci, Tradisi Intelektual Islam, dan Kontroversi Islam Awal. 3 bukunya saya punya ini. Dia menyatakan dengan data-data bahwa Quran dikodifikasi di Mesir tahun 1924. Tapi udahlah, Rizky, kamu itu dari tadi nggak ada datamu yang lebih tua dari apa yang kau sampaikan. Kupikir kamu cerdas, rupanya kamu merasa pintar di antara orang bodoh. Tapi bagi orang pintar, kamu itu perlu banyak belajar. Kenapa saya katakan begitu? Karena data-datamu tadi tidak lebih tua dari data saya. Ya, kalau datamu lebih tua dari data saya, maka gugur data saya. Saya pikir kamu orangnya hanya bebel, tapi tidak ada cara nalar yang sungguh-sungguh. Pak Antoni, ada mau ditambahkan Pak Antoni? Ya, ada Pak. Ya. Oke, saya tambahin. Saya tambahin, saya tadi mau jawab tadi yang tadi apa namanya Pak Reski ya. Tadi Pak Reski kan bilang ya, Pak Reski kalau menurut saya itu sifatnya asumsi ya, bahwa kata Allah itu belum digunakan oleh orang Kristen. Kenapa saya bilang begitu? Karena tadi Pak Reski itu selalu membawa dalil Alkitab tertua, manuskrip tertua. Itu saya tahu, itu yang disebut Mount Sinai Arabic Codex 151. Itu diperkirakan ditulis tahun 867 di Damaskus oleh seorang yang namanya Ibnu Ali Siri. Ya, jadi saya setuju, memang inilah manuskrip tertua yang ditemukan. Tetapi dengan belum ditemukannya manuskrip yang lebih tua dari ini, tidak berarti
Alkitab itu tidak pernah diterjemahkan di dalam bahasa Arab sebelumnya. Ya, di sini ada logika yang salah gitu. Karena contohnya nih ya, manuskrip tertua kitab Ibrani misalnya nih, Tanakh ya, yang dipegang dalam bahasa Ibrani yang dipegang oleh orang Yahudi kan Masoretic text ya. Apakah ada, berarti tidak ada yang lebih tua dari Masoretic text? Karena tidak ditemukan kan. Nah, kalau logika seperti itu, ya itu kan salah gitu loh. Faktanya dia ditulis paling tidak 5 abad sebelum Masehi, walaupun tidak ditemukan yang diklaim tersebut gitu loh. Contoh lain, Septuagint itu kan ditemukan yang di abad 4 Masehi gitu loh. Apakah padahal itu kita disepakati bahwa ditulis Septuaginta itu diterjemahkan di abad 3 sebelum Masehi. Nah, tetapi tidak ditemukan, apakah berarti itu salah? Kan nggak begitu gitu loh. Jadi ini ada kesalahan di dalam kesimpulan dalam premis gitu. Premisnya itu salah. Nah, kemudian tadi Pak Reski bawa soal linguistik ya. Oke, ilah lah. Oke, saya nggak kuasain linguistik lah, bahasa Arab. Tetapi saya udah tunjukin bukti tadi. Ya, Alkitab bahasa Arab dari Bible Hub. Itu kata surat Ibrani, kata Allah di situ ya, kata God di situ, itu diterjemahkan dengan Allah gitu, bukan ilah ya. Dan itu beredar gitu, dan itu tidak ada yang memprotes, tidak ada pemerintah di pemerintah Arab atau dari manapun juga yang memprotes menggunakan kata itu gitu loh. Kalau memang itu kata salah, mestinya kata ilah, kenapa tidak ada yang protes menggunakan kata Allah gitu. Nah, kemudian pertanyaan sedikit lagi. Tadi belum dijawab tuh yang tadi masalah nama proper name Allah tuh dari mana? Kalau memang buktinya bahwa nama Nabi sebelum Nabi Muhammad kata Allah tuh sudah ada. Kalau memang itu proper name dari mana gitu loh? Kalau bukan generic name. Oke, terima kasih Pak Arjuna, silakan. Pertama kan, jadi si Rizky ini cuma mengambil terjemahan saja. Jadi kita fokus ke penggunaan kata Allah gitu maksudnya. Bahwa yang dijelaskan itu bahwa penggunaan kata Allah itu sudah ada sejak sebelum Islam ada. Jadi bukan persoalan diterjemahkan ke manuskrip Bible ke Arab. Oke, itu habis. Jadi gini ya, jika memang dikatakan bahwa kata Allah jauh lebih dulu ada, gitu kan, problemnya malah di bukan masalah kata Allah. Saya nggak menolak kata Allah itu ada sebelum Islam. Saya menolak, tidak menolak bahwa kata Allah itu sudah ada sebelum eksistensi Islam. Betul, nggak salah, gitu loh. Cuma di sini, jika saudara Kristen mau mengklaim kami lebih dulu menggunakan itu, terfokus pada Kristen, saya nggak bilang Yahudi Sephardim ya, yang Arab ya, enggak. Itu tidak bisa dibuktikan secara keagamaan. Nanti kita akan berpikir logikanya gini pasti, karena saya sudah sering ya mendapat argumen dari saudara Kristen ketika membahas ini. Berarti kalau kayak gitu sebelum ada Bible bahasa Arab, orang Kristen Arab belum bisa dong bahasa Arab. Itu logika keropok juga yang kayak gitu loh. Maksudnya di sini tunjukkan datanya oleh Jangan dipotong dulu Pak Arjuna. Jangan dipotong dulu ya, maaf ya. Sebentar. Saya udah kasih pinjaman waktu loh 30 detik buat Pak Arjuna. Nah, jadi yang ditunjukkan oleh Erben tadi ya, YouTuber Kristen yang cari makan dari YouTube yang nggak pernah sedikit ke sekolah teologi ya gitu loh. Itu hanya menunjukkan ada sebuah pahatan, dan itu pernah dibahas oleh Bambang Gursena dan pernah saya kritik itu, makanya basi saya menanggapi itu. Dan itu ada di biara, yang tua itu biaranya, gitu loh. Yang tua itu biaranya, bukan teksnya, biaranya, yang tua itu. Tapi sampai hari ini, Bible berbahasa Arab yang lebih tua dari Al-Quran nggak ada. Nggak pernah ditemukan. Iya, makanya saya katakan tadi kamu menunjukkan terjemahan. Sabar dulu Pak Arjuna, sabar Pak Arjuna, habisin dulu, masih ada waktu Pak Arjuna. Nanti saya kasih pinjam waktu 1 jam. Iya, sabar dulu. Ya, silakan Mari lanjut. Lalu yang kedua ya, saya bahas lagi soal linguistik. Sebenarnya sudah patah itu logika klaim kayak tadi, karena itu biaranya, gitu loh, yang tahun sekian. Tapi kalau kitab-kitabnya itu baru ada tahun 800-an. Nah sekarang dari sisi linguistik, gitu kan. Dari sisi linguistik, semua kamus bahasa Arab, kalau kita berbicara bahasa, kita berbicara komus, bukan kitab suci. Komus. Siapapun kuliah tentang bahasa, tentang linguistik, sampai S1, S2 ya, gitu loh, S3, itu akan yang dibahas komus, gitu loh, terkait definisi sebuah frasa dalam sebuah bahasa. Dalam komus Arabik manapun, baik itu yang dikeluarkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, atau Masihun, ya, orang-orang Islam, semua mengatakan Allah itu adalah ismu atau nama, bukan sebuah gelar. Semua ismu, gitu loh.
Saya udah tunjukkan 2 kamus. Kalau misalkan mau, saya tunjukkan lagi dari kamus Kristen lagi yang ketiga, Kristen Arab. Itu karya Dr. George Post. Dia ahli pakar leksikal Arabik Kristen. Sama juga menjelaskan bahwa Allah itu adalah ismu, nama pribadi. Gitu loh. Nah, ketika lagi Bang Antonius lagi menjelaskan soal terjemahan, kan saya sudah bilang itu terjemahan yang keliru. Bahkan bertentangan dengan kamus. Gitu loh. Ya kalau saya sih nggak aneh ya, karena kenapa? Memang terjemahan Kristen selalu bertentangan dengan kamus. Apalagi kalau kita bicara LAI, berantakan. Seringkali membuat Kristennya, saudara Kristen ini membuat definisi-definisinya sendiri terkait frasa dalam sebuah kata. Dan saya bisa tunjukkan itu. Makanya saya nggak pernah takut membicarakannya. Disebut penistaan agama, laporkan sana. Gitu loh. Dan saya punya kompetensi untuk membicarakan ini. Bisa diadu di pengadilan pun. Seperti itu. Terima kasih Bang Andi. Saya punya waktu 1 menit, saya sumbangkan kepada saudara yang Kristen. Oke, baik. Silakan Pak Antoni. Oke, terima kasih ya. Ya. Jadi gini, tadi Bang Reski belum jawab itu pertanyaan saya. Dari mana gitu kalau memang itu bukan bukan proper name ya. Kalau itu bukan generic name. Lalu Allah itu dari mana datangnya nama itu proper name itu? Karena proper name itu dikatakan sudah dikenal sebelum zaman Nabi Muhammad gitu. Nah, makanya logika dari sini saya menolak bahwa itu proper name gitu. Kemudian kalau tadi Bang Rizky itu masih menggunakan dalil yang sama, yaitu tidak ditemukan kitab manuskrip yang lebih tua. Nah, ini yang tadi saya bilang ini nggak bisa gitu. Manuskrip yang tidak ditemukan manuskrip bukannya berarti tidak ada manuskrip yang lebih tua yang pernah ditulis. Karena memang ditemukan ya mungkin sudah rusak atau memang belum ketemu gitu loh. Kayak gitu aja, kayak manuskrip manuskrip Sanaa gitu. Itu kan baru ditemukan belakangan, baru 20 tahun yang lalu kira-kira gitu. Apakah sebelumnya itu ditemukan? Kan tidak gitu. Nah, seperti itu aja. Jadi memang kalau Anda minta sama Bambang Nursena sama itu mereka tidak bisa kasih, memang belum bisa ditemukan. Tetapi itu nggak bisa disimpulkan berarti bahwa tidak ada kitab di dalam bahasa Arab sebelum-sebelumnya gitu, sebelum abad 6. Nah, kalau tadi Pak itu udah kasih, Pak Erwin udah kasih data, memang saya nggak bisa verifikasi datanya ya. Itu paling nggak itu ada datanya. Nah, kedua, saya juga nggak setuju logika Alkitab sama itu. Kata Allah kan tidak harus digunakan di dalam terjemahan Alkitab gitu. Bisa aja di dalam penginjilan atau dalam khotbah sehari-hari gitu loh, khotbah setiap hari Minggu kepada orang-orang Arab gitu. Nah, itu menggunakan, ya memang nanti Anda bilang Pak menggunakan kata ilah, tetapi kan itu baru asumsi Anda gitu. Anda bilang Allah itu nama propernya berdasarkan para teolog-teolog yang Anda mengambil kata teolog, mengambil kata kamus. Saya setuju. Di dalam kamus juga dikatakan, tetapi itu harus dipahamin Allah sebagai proper name itu di dalam konteks teologinya, akidahnya orang Islam gitu. Tetapi Allah itu juga disebutkan sebagai generic name juga. Jadi generic name tetapi proper name bagi ke teologinya Islam. Jadi benar kalau Anda bilang proper name tetapi dalam konteks teologi Islam. Nah, masalah teolog-teolog tadi ya itu cuma segelintir aja gitu. Tadi saya udah tunjukin kitab El Hayat ya. Itu Bible Hub itu. Ini saya bisa tunjukin lagi nih Bible Hub ya. Ya, ini Bible Hub ini Anda bisa cek nih, Bible Gateway nih. Ya. Di Bible Gateway ya, kitab El Hayat. Ini menggunakan kata Allah. Oh, yang tadi ya. Iya, ini siapa yang protes kok? Nggak ada yang protes gitu loh. Kalau memang ini secara gramatikal salah gitu ya. Stop ya. Oh, bisa baca, sorry ya saya ikut campur dikit ya, moderator. Saya nggak bisa baca, tapi Anda setuju nggak kita tahu? Oh, nggak bisa baca, nggak apa-apa. Ya. Lanjut kalau nggak bisa baca, lanjut. Oke ya, ini ada beberapa gitu kata Allah gitu. Itu salah satunya. Ya, jadi ini saya masih bertanya, itu kan baru klaimnya Rizky ya, secara tata bahasa salah gitu. Oke, sementara sih itu aja. Pak itu silakan Pak Arjuna. Pak Arjuna masih ada 2 menit, kurang dikit. Ya, saya rasa setuju seperti itu sih, bahwa kalau yang dipermasalahkan soal terjemahan oleh More Rizky, dia menunjukkan terjemahan yang artinya yang sudah ditemukan, sedangkan terjemahan yang belum ditemukan itu tidak ada gitu. Jadi kita merujuk kepada penggunaan kata Allah dulu gitu. Jadi apa yang dijelaskan oleh Bang Erdan tadi, bahwa penggunaan kata Allah itu sebelum Islam ada itu sudah digunakan seperti itu. Persoalan bahwa apakah itu menggunakan secara linguistiknya, tapi pada umumnya sebelumnya seperti itu, menggunakan kata Allah di mana Elohim digunakan sebagai kata Allah. Saya rasa itu sih dari saya.
masih Ya, mungkin tolong ada dijawab waktu, Bang. itu yang tolong dijawab yang kata Allah tuh dari mana gitu loh. Oke. Kalau memang itu bukan generic name sebelum Nabi Muhammad ada. Saya sebenarnya sebel ya sama Pak Antonius ya. Saya diomong asumsi itu asumsi, apalagi itu berdasarkan teologi Islam ya. Masalahnya gini, sejak kapan Butrus Abdul Malik gitu loh jadi mualaf, itu saya bingung juga. Ini saya tunjukkan kepada Pak Antonius sama satu lagi Pak siapa namanya ya? Saya lupa ya. Pak Antonius sama Pak siapa tadi? Siapa? Lupa saya. Ada. Arjuna, Mas Arjuna sama Antonius. Lanjut. Salam kenal ya Pak Arjuna ya. Sama Mas Antonius, sama Pak Antonius saya pernah ngobrol soal beberapa waktu lalu. Ini saya tunjukkan ya, ini dibacanya Qomus Alkitab Al-Muqaddas. Lalu Qomus Alkitab Al-Muqaddas ini kamus apa sih? Apakah benar-benar kamus pure murni linguistik? Jawabannya tidak. Saya katakan tidak. Karena kenapa? Qomus Alkitab Al-Muqaddas ini dibuat itu seperti kalau dalam King James Version itu adalah komus yang berdasarkan strong number yang karya Levi Strong. Jadi ini hanya menjelaskan kata per kata yang ada di dalam Bible dalam bahasa Arab. Tapi dijelaskan setiap frasa itu definisinya apa. Seperti itu. Boleh di screenshot mungkin biar saya nggak disangka asumsi, nanti tanya sama Bambang Nursena. Tanya sama Bambang Nursena. Ini kamus teologi, linguistik teologi apa murni linguistik? Saya katakan ini kamus sudah bercampur dengan unsur teologis di dalamnya. Karena ini komusnya Alkitab, Al-Muqaddas atau Biblos yang pakai bahasa Arab. Nah kalau saya salah, saya kasih reward nanti. Tanya ke Bambang Nursena. Bisa di screenshot buat saudara yang Kristen ya. Screenshot nih halamannya, sampulnya. Kebetulan saya ada ini datanya. Komplit dan saya udah baca ini semua. Nah, saya jelaskan lagi dari mana itu berasal ya. Sebetulnya mengenai dari mana itu berasal kalau itu proper name, itu nggak menjadi sebuah substansi. Karena kenapa? Kita di sini bicara bahasa. Kalau kita bicara bahasa, ketika ada sebuah dokumen terkait kebahasaan, ini kita bicara secara akademis, bukan secara keimanan. Karena saya nggak pernah peduli orang mau sembah kaleng kerupuk atau siapa, itu bukan urusan saya, gitu loh. Tapi saya di sini berbicara definisi sebuah frasa yang benar, gitu loh. Nah, di dalam Kamus Alkitab Al-Muqaddas, kalau yang di PPT saya, ini karena saya scan-nya semuanya ya, jadi jatuhnya 119. Tapi kalau misalkan kita lihat di halaman yang hard copy-nya itu ada di 107. Nah, seperti angka 1 titik terus seperti V itu dibacanya 107 itu. Nah, ini dijelaskan nih, yang saya tunjuk pakai pointer. Kata Allah, hadza ismu al-ilah. Hadza ismu al-ilah. Hadza adalah ismu nama al-ilah sang Tuhan. Dan ada kata al-ilah, fokus juga di kata al-ilah. Ini membantah bahwa Allah itu berasal dari kata al, artikel definite artikel, plus kata ilah. Karena kenapa? Dalam standar pemahaman perspektif filologi, ketika sebuah frasa sudah mengalami evolusi, maka kata yang sebelumnya akan tidak dipakai lagi. Berarti artinya kayak gimana? Jika kata Allah adalah gabungan dari kata al dan kata ilah, harusnya kata al-ilah sudah dipakai lagi setelah adanya eksistensi kata Allah atau kata Allah. Allah secara frasa bahasa Arab dua-duanya benar. Seperti itu. Dan ini belum terjawab ini sampai hari ini, gitu loh. Apalagi kalau saya bandingkan ya dengan namanya Torah karya Raibah Saadia Gaon. Bentar. Raibah Saadia Gaon ketika ada kata Yudhei Vavhei ya, Yudhei Vavhei, dia terjemahkan menjadi kata apa di sana? Kata Allah. Alif lam lam ha. Ilahu Allahu ilahu. Nah, kata Allahunya ini berasal dari kata Yudhei Vavhei, atau yang kita baca Yahweh. Karena orang Yahudi nggak akan mau baca ini Yahweh. Ketika ada kata Elahi, bentuk klien dari kata Elohim, diterjemahkan menjadi ilahu, yang saya tunjuk pakai pointer ini. Nah, ini penerjemahan Yahudi udah bener, gitu loh. Karena kenapa? Yudhei Vavhei proper name, Allah juga proper name. Karena berbeda tradisi lisan. Gitu loh. Bagi orang yang mengerti bahasa, so simple memahami itu. Dan tadi juga saya sudah tunjukkan literasi dari kalangan internal Kristen, dari Kristen Arab, gitu loh, yang fasih berbahasa Arab, yang ngerti bahasa Arab, gitu. Nah sekarang PR-nya, tunjukkan pada saya satu kamus bahasa Arab, nggak usah ngomong 10 lah, satu aja, yang menjelaskan Allah itu adalah gelar. Mungkin itu saja, Bang Handi, saya sudah jawab semua. Silakan saya kembalikan ke saudara Kristen, waktu saya subsidikan saja pada mereka biar banyak. Oke, terima kasih.
Begini, saya tadi Pak Rizky menunjukkan suatu kamus ya. Saya tidak punya kapasitas untuk membantah kamus itu, tetapi itu harus diuji ya. Artinya harus dicek kamus-kamus yang lain. Apakah sepakat dengan hal tersebut ya? Saya tidak dalam kapasitas untuk hal tersebut. Nah, kemudian juga bahasa itu bisa berubah ya. Bahasa itu hidup. Ya contoh, saya kasih contoh kata Tuhan zaman dulu ya, sama zaman sekarang udah bergeser maknanya. Kata Tuhan dalam bahasa Indonesia etimologis beberapa puluh tahun yang lalu itu tidak sama dengan sesembahan gitu. Nah itu ada pergeseran makna. Nah kalau dijelaskan dengan kamus ini bisa juga dijelaskan seperti itu. Bisa aja zaman sebelum ratusan tahun lalu, ribuan tahun lalu kata Allah itu memang artinya sesembahan gitu, artinya generic name. Kemudian karena ada pengaruh teologi bergeser gitu menjadi proper name. Kalau kita mengacu ke kamus bisa dijelaskan secara sedemikian rupa ya. Nah kemudian tadi Bang Reski bilang dia dia tidak menjawab ya. Dia bilang tidak perlu dijawab lah intinya dari mana gitu datanya kata Allah. Kalau menurut saya itu penting ya, walaupun itu bukan menyangkut linguistik, tetapi itu penting sekali dijawab. Karena konsekuensinya, kalau memang Allah itu adalah bukan generic name, berarti kan harus ada yang memperkenalkan proper name itu. Gitu. Nah, sementara bukti-bukti menunjukkan bahwa proper name, bahwa Allah itu sudah dikenal sebelum Islam ada, sebelum zaman Nabi Muhammad. Nah, itu berarti siapa yang memperkenalkan proper name itu? Gitu, ini kan suatu pertanyaan logika kan? Gitu berarti harus ada yang perkenalkan itu nggak bisa dianggap remeh gitu ya. Kemudian balik lagi ya, kita nggak bisa pakai argumen kitab ini kitab yang lebih tua, manuskrip yang lebih tua tidak ditemukan, tidak ada, nggak bisa begitu gitu loh. Itu tidak membuktikan apa-apa, tidak membuktikan bahwa kata Allah itu tidak pernah ada di dalam kitab bahasa Arab zaman dulu. Begitu, tidak bisa membuktikan sebaliknya maupun sebaliknya juga gitu ya. Jadi ya memang tidak ada yang bisa menjawab gitu seperti itu. Nah kemudian mengenai tadi Bang Rizky menunjukkan terjemahan Alkitab yang bahasa Ibrani, Yod-Heh-Vav-Heh diterjemahkan dengan Allah ya. Itu nggak bisa dipakai seperti itu. Ya kenapa? Karena saya bilang begitu. Karena King James Version juga menerjemahkan Yod-Heh-Vav-Heh dengan kata God. Dia tidak menulis bulat-bulat Yod-Heh-Vav-Heh. Begitu, dia menggunakan kata God. Selalu kata-kata Yod-Heh-Vav-Heh itu digunakan kalau kata Lord, kata God, huruf gede semua. Ada dasarnya, ada alasannya gitu, karena orang-orang Yahudi saat itu menghindari membaca kata-kata itu, membaca kata-kata Yod-Heh-Vav-Heh. Jadi selalu membaca dengan Adonai atau Hashem. Nah itu yang diterjemahkan menjadi God atau Lord. Nah, demikian juga logikanya kalau diterjemahkan di dalam bahasa Arab, dia nggak akan menggunakan kata Yod-Heh-Vav-Heh, dia akan menggunakan kata Allah gitu. Jadi Allah di situ juga bisa berarti generic name. Logika bahwa Allah itu harus proper name karena ada seorang penerjemah menerjemahkan dari Yod-Heh-Vav-Heh ke Allah, itu tidak bisa dipakai logika itu gitu loh. Ya itu saya bisa jelaskan tadi seperti tadi gitu loh. Tidak menjelaskan bahwa zaman dulu tuh Allah memang sudah proper name, tidak menjelaskan hal itu. Gitu. Itu kan terjemahan zaman sekarang gitu. Sementara itu dulu Pak Arjuna, silahkan Pak Arjuna. Ya, kalau memang kata Allah itu proper name atau nama Allah itu sendiri, tentu namanya tidak berubah. Mengapa? Karena orang Yahudi tidak mengenal yang namanya Allah. Orang Yahudi mengenal kata Yod-Heh-Vav-Heh. Tapi kalau nama itu bisa diterjemahkan, contoh misalnya namanya Rizky ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau diterjemahkan dalam bahasa Yahudi, wah ini jadi kacau jadinya kan gitu. Kalau memang nama diri itu Allah itu nama diri, maka tentu bisa diterjemahkan berarti. Dalam hal ini, seperti Rizky ini, kita terjemahkan ke dalam bahasa Yahudi atau dalam bahasa Arab, wah ini bukan namanya Rizky. Kan gitu logikanya. Jadi tidak bisa nama Allah itu diterjemahkan gitu. Jadi kalau Allah punya nama Yod-Heh-Vav-Heh diterjemahkan berarti Allah ini mengganti-ganti nama. Rasa itu sih dari saya, sekian dulu.
Oke, Ya, terima saya kasih. tambahin lagi nih satu ya. Waktu habis, Markus Pak. 12. Habis ya? Oke. Ya nggak apa-apa, tambahin aja nggak apa-apa. Markus 12, teruskan, nggak apa-apa. Gak apa-apa, kasih 1 menit Bang Handi, tambahan Bang Handi. Ya silakan Bang. Ini Markus 12 ayat 29. Yesus mengutip perkataannya Musa ya. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ya, jadi di sini Tuhan ini dalam bahasa Yunani menggunakan kata kurios. Ini kalau kita mengacu ke kitab Ulangan, ini sebenarnya Yod He Vav He yang diucapkan di situ. Yang Musa ucapkan adalah Yod He Vav He, Elohim kita itu esa. Ya, jadi Yod He Vav He ini pada saat dibaca itu tidak dibaca Yod He Vav He, tetapi dibaca Adonai, yang dalam bahasa Yunaninya adalah kurios gitu loh. Yes. Jadi Yesus menggunakan kata itu, kata-kata yang sepadan dengan Adonai dalam bahasa Aramaik, yang di mana terjemahan dalam bahasa Yunani ada kurios. Jadi menjawab bahwa tidak bisa dibuktikan karena mentang-mentang di sini menggunakan kata kurios, oh berarti kurios adalah proper name gitu. Karena Alkitab King James Version menggunakan kata God untuk menerjemahkan Yod He Vav He, berarti God juga ada proper name. Nggak bisa begitu. Oke, terima kasih. Nah, kawan-kawan yang Kristen dari tadi nggak ada yang ngebahas dari sisi linguistik. Semuanya kita padahal kita bicara bahasa. Makanya saya jadi bingung, ini kita ngomong teologi atau ngomong linguistik gitu kan. Nah, ini pertama yang saya akan tunjukkan ya pada saudara-saudara Kristen, Kamus Al-Munawir ya, Kamus Al-Munawir ini. Nah, di dalam Kamus Al-Munawir ini dijelaskan bahwa Allah itu adalah sebuah nama Allah. Terbaca ya, Ismu Allahu Ta'ala, lagi-lagi nama. Yang satu itu. Tapi silahkan kalian tolak yang ini karena ini karyanya Muslim. Ya, jangan didengar lah karya Muslim karena bertentangan dengan iman kalian, gitu loh. Mari saya bawakan kamus yang agak ada unsur teologis Kristen ya. Nah, ini saya tunjukkan. Ini bukan karya orang Islam, ini karya orang Kristen. Saya tunjukkan lagi sampulnya. Ini yang namanya Kamus Al-Munjid fil Lughah wal Alam ya. Kenapa kata yang bersangkutan ya, kata Al-Wis Ma'luf Al-Yasui dengan Bernard Totalini Al-Yasui terkait kata Allah. Ini ada di halaman ke-16. Nah, ini seperti angka 1 terus ada kayak tongkat, itu angka 16 dalam bahasa Arab. Nah, ini ada kata Allah nih, saya gedein nih. Jelas ya, nggak ngabur ya. Di sana tertulis Allah ismu al-dzat al-wajibul wujud. Ismu itu artinya nama pribadi, ismu itu. Artinya nama pribadi, ismu itu di mana. Nah, jadi ketika mau dikatakan bahwa Allah itu adalah sebuah general, tidak ada satupun dokumen terkait kebahasaan yang mengatakan demikian. Memang pahit bagi saudara-saudara yang Kristen, tapi memang faktanya seperti itu. Jadi kalau kita mau ngomongin kamus, ngomongnya jangan perbandingan terjemahan. Masalahnya kalau terjemahan itu berdasarkan apa ya? Berdasarkan teologis, dorongan teologis itu bisa berubah definisinya. Seperti contoh gitu kan, kita mengenal namanya istilahnya terjemahan dinamis. Terjemahan dinamis itu terjemahan yang sudah mengandung unsur penafsiran di dalamnya. Seperti contoh dalam kitab Samuel, tertulis aslinya di sana Yisraeli yang artinya orang Israel bisa dirubah jadi orang Ismail, dia nggak tabrakan sama Tawarikh. Nah makanya kalau mau ngomongin bahasa jangan perbandingan dari logikanya nggak masuk gitu loh kalau kayak gitu. Karena kenapa? Biblos terjemahan, Al-Quran terjemahan itu nggak berbicara bahasa. Berbicara bahasa, definisi yang berapa? Komus. Kita kuliah sampai kemanapun belajar linguistik, belajar bahasa, dikasihnya komus untuk memahami definisi, bukan dari kitab suci. Masalah kitab suci ada namanya terjemahan dinamis. Kalau dalam standar linguistik, dynamic translation itu tidak dikenal. Masalahnya itu, jadi harus literal. Nah, itu yang jadi masalah. Nah sekarang belum dijawab juga, ada nggak dokumen bicara dokumen bahasa itu komus, bukan kitab suci, gitu loh. Satu komus ya, saya nggak usah minta 10. Kalau saya udah tunjukkan beberapa kamus tadi tuh, kamus Arabik semua, dan beberapanya paling banyak dari kalangan Kristen Arab. Semuanya mengatakan Allah itu nama, bukan gelar, gitu loh. Silakan itu saja saya minta dijawab. Kalau nggak ada yang bisa jawab, mending kita akhiri aja diskusi ini sampai subuh nggak akan kelar kan? Ya oke, saya jawab ya. Ya. Tadi sebenarnya saya udah jawab sih. Jadi begini, di dalam kamus-kamus modern, saya percaya kata
terjemahan Allah sebagai proper name. Arjuna, sedikit aja Pak Arjuna. Itu bukan kamus modern Pak Arjuna. Apalagi yang Al-Munjid itu klasik gitu. Klasik tahun berapa? Nanti Anda bisa cek sendiri lah. Saya nggak mau membuang waktu Anda. Silakan. Oke, baik ya. Intinya beginilah. Saya tadi sudah menjelaskan namanya bahasa hidup. Terjadi namanya pergeseran makna. Ya, jadi orang-orang Arab itu mayoritas adalah Muslim. Mereka memahami bahwa Allah itu adalah proper name berdasarkan keimanan, berdasarkan kitab Quran. Jadi wajar kalau pemahaman Allah zaman dulu sama zaman sekarang itu tidak sama. Namanya bahasa kan berkembang. Tadi saya ada sebut namanya etimologi. Tuhan zaman dulu sama zaman sekarang berbeda. Kenapa bisa ada pergeseran makna? Karena di Indonesia mayoritas orang Muslim. Muslim itu punya pemahaman Tuhan itu semacam sesembahan gitu. Jadi yang otomatis Tuhan saat itu berarti kurios, artinya Tuhan, penguasa. Nah, lama-lama bergeser karena mayoritas orang Indonesia adalah Muslim. Nah, begitu juga mayoritas orang Arab adalah Muslim. Jadi wajar kalau dulu Allah itu proper name, lama-lama bergeser gitu loh. Jadi pertama kali adalah generic name, lama-lama bergeser jadi proper name. Saya nggak membantah itu. Jadi kalau Anda bilang cari di kamus, saya belum cari sih. Saya belum cari sepenuhnya, mungkin aja ada. Tetapi kalau memang tidak ada, kalau memang tidak ada, ya wajar gitu. Karena namanya pergeseran makna. Gitu. Jadi harus kita lihat itu etimologinya pada saat sebelum Islam berdiri, itu sebelum Islam ada, itu kata Allah itu apa gitu loh. Karena kan kata Allah sudah dikenal saat itu. Nah, itu yang saya bilang nggak boleh dibuang tadi. Kata Allah itu sudah ada. Nah, kata Allah itu harus kita lihat dulu tuh seperti apa, generik atau proper name. Kalau memang proper name itu dari mana asalnya, wajar dong kita harus tahu asal usul kata. Itu kan namanya ilmu etimologi ya, dalam satu bagian dalam ilmu bahasa gitu loh. Ya begitu juga kita ingin tahu Allah proper name itu dari mana asal usulnya. Begitu. Kalau saya sih jelasinnya gampang, itu namanya pergeseran makna. Dulu adalah generic name, sekarang adalah proper name. Itu penjelasan saya kalau secara bahasa ya. Begitu, karena ya itu sudah dikenal pada saat itu. Oke, silakan Pak Arjuna kalau mau. Apa saya terima? Nanti saya bantah lagi ya. Silakan Pak Arjuna. Pak Arjuna silakan. Kan saudara mau mengakhiri tadi. Jadi kamus ini kan buatan manusia gitu, ataupun yang penerjemah saat itu. Tapi kalau kita kembali lagi, kalau dikatakan itu identitas diri, orang Yahudi tidak mengenal kata nama Tuhannya itu Allah. Orang Yahudi mengenal nama Tuhannya itu sang pencipta langit dan bumi itu Yahweh, yang tidak bisa disebut namanya. Jadi kalau misalnya nama itu nama diri, nama identitas diri, maka berarti nama Allah ini bisa dirubah-rubah. Dikala di saat Yahudi dia merubah namanya jadi Yahweh, dikala ketika Islam datang dia menggunakan nama dirinya Allah. Kalau menggunakan identitas diri, maka yang saya contohkan tadi secara logika, saudara Rizky ini ketika pergi ke Arab atau pergi ke Yahudi, maka merubah namanya kan nggak mungkin. Apakah Rizky merubah namanya jadi Roke atau Sapa, atau di Arab saya menjadi Riku? Kan nggak mungkin gitu. Kalau dia nama identitas diri, tentu Rizky punya nama ketika sampai di Yahudi, di Israel sana atau di Arab, tentu tetaplah nama Rizky. Mau pergi di Amerika, mau keliling dunia, tentu nama Rizky. Begitu. Jadi kalau mengatakan bahwa Allah ini nama identitas diri dari Allah, nah orang Yahudi sendiri tidak mengenal nama Allah itu sendiri, bahwa Tuhannya itu Allah. Mengapa ya Allah kok bisa artinya tidak menyebut dirinya, oh nama saya Allah. Itu harusnya seperti itu. Mengapa dengan kata lain kan begitu, menyebut dirinya dengan kata Yahweh, bukan Allah, kan gitu. Identitas diri ini tidak bisa dirubah-rubah gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau soal kamus dan sebagainya itu kan buatan manusia. Jadi itu namanya artinya bahwa nama seseorang, nama kita pun bisa diterjemahkan. Kalau Anda mengambil bahwa nama Allah itu proper name, berarti nama manusia pun bisa diterjemahkan. Gitu secara logikanya sih. Terima kasih.
Ya artinya Pak Arjuna sepakat sama saya ya. Ini kita harus bahas secara etimologi kata Allah ini. Kalau memang itu proper name, etimologinya gimana gitu loh. Itu kita nggak bisa abaikan. Jadi sebelum Islam ada, Allah sudah digunakan. Tetapi dengan makna apa gitu loh. Itu wajar namanya perbedaan makna itu bisa terjadi. Kita tidak bisa mengklaim bahwa statis, makna itu statis. Zaman sekarang 300 tahun lalu sama 1500 tahun lalu sama, belum tentu. Begitu. Oke, silakan. Makanya saya bilang nama identitas itu tidak bisa dirubah. Makanya saya bilang namanya Rizky, apakah bisa diterjemahkan ke jadi di Yahudi jadi nama lain atau di Amerika jadi nama lain? Gak bisa, kan begitu. Oke, habis. Kan pakai jawab. Oke, habis waktunya, Bang. Iya, boleh nanggapi sedikit ini? Jangan, yang lain jangan kecampur. Jadi sebentar. Udah Bang, udah dulu Bang. Udah stop Bang. Baginya Udah stop Bang. perdebatan soal ini. Iya, udah stop Bang. Boleh saya tanggapi semua, saya jawab semua terakhir ya, biar gak sporadis. Iya. Ya, silakan Bang Adi, dicalain aja waktunya. Saya khutbahnya agak lama nih soalnya. Ya, apa-apa. Ya, jadi gini ya. Sebenarnya ini yang saya inginkan gitu. Tadi saya menginginkan 1 lawan 5, udah ngomong aja semua dulu. Biasanya nggak sporadis gitu loh. Membantahnya satu kelamaan, udah sekalian gitu, jebret. Kan kelar satu sesi kan gitu loh. Nah itu. Saya malas sebenarnya ngomongin berkepanjangan, apalagi nggak ada bantahan. Kamu yang ngajak berlima satu. Sebentar dulu Pak Arjuna. Stand dulu Pak Arjuna. Anda pernah diajar etika nggak sama orang tua? Udah, mulai lanjut. Udah lanjut. Ya. Tolong standby dong. Tadi Pak Arjuna menggunakan sebuah logika ya, saya sih memaklumi karena Anda bukan seorang yang mengerti linguistik ya, mengerti filologi, mengerti sebuah fonetik, sebuah frasa gitu dalam sebuah bahasa. Saya memaklumi sebagai kaum awam, memaklumi gitu kan, Anda sebagai kaum awam. Karena begini, kalau misalkan sebuah kata itu nggak diterjemahkan itu, memang betul, sebuah proper name itu tidak bisa disemantik istilahnya, dalam bahasa keren akademis itu tidak bisa disemantik. Gitu loh. Memang betul, setuju saya dengan itu. Cuma kita di sini tidak bersemantik, tapi mengalami pergeseran fonetik itu mungkin. Kalau jika mau pakai standar logikanya Pak Arjuna, berarti harusnya Yesus juga namanya jangan disebut Yesus Pak, gitu loh. Tapi disebut Iswa atau Iso, gitu loh. Karena Yesus itu pergeseran dari fonetik Grekoine, Isus, Kristos. Dan Yesus nggak pernah dinaturalisasi jadi pemain Yunani kuno Pak. Gitu loh, dia orang Ibrani yang berbahasa 2, bahasa keagamaan liturgi itu Ibrani, bahasa sehari-hari Aramaik. Jadi nggak mungkin pakai nama Yesus, apalagi Jesus, nggak mungkin. Kalau Bapak mau pakai standarnya Bapak gitu, itu nggak mungkin terjadi seperti itu. Nah harusnya kalau mau pakai standar seperti itu, mulai sekarang Bapak sebut nama Tuhannya Bapak yang mati di tiang salib itu dengan sebutan Yesua atau Iso. Mulai hari ini, kalau mau pakai standar seperti itu. Jadi itu kardil sekali Pak logika, tapi saya memaklumi sebagai seorang awam Bapak. Memahami hanya sebatas itu, saya memaklumi. Itu yang pertama. Yang kedua, izinkan saya lagi share screen ya. Ini saya tunjukkan lagi kepada saudara-saudara yang Kristen ya. Satu literasi lagi, dan ini dari Bang Hafid ya, saya dedikasikan juga untuk Bang Hafid, karena ini literasi dari Bang Hafid. Nah, kalau bahasa itu berkembang, pada faktanya ya, ini ada lagi nih Qomus Alkitab Al-Muqaddas. Jadi Qomus Alkitab Al-Muqaddas itu nggak cuma satu. Dan ini saya tegaskan lagi ya. Qomus Alkitab Al-Muqaddas itu adalah Arabic Bible Dictionary. Jadi dia bukan kamus yang murni ngomongin linguistik, tapi ada unsur teologis di dalamnya. Karya siapa? Oh, bukan karya sekelas jemaah, apalagi pendebat online, bukan. Ini orang otoritatif ini, gitu loh. Scholar ya. Bukan kayak kelasan Erben yang cari makan dari YouTube, lalu channelnya di tag dan nangis-nangis karena nggak bisa cari makan. Bukan soal seperti itu standarnya. Ini karya Dr. George Post namanya. Nah di sana dikatakan juga Allah itu adalah ismu. Ini ada garis bawah nih, alif, sin, dan mim. Ismu artinya nama pribadi lagi, gitu loh. Jadi bukan mengalami penerjemahan Pak untuk Pak Arjuna, jangan salah. Ya saya cukup malum sih, memang nalar-nalar saudara-saudara yang Kristen memang seperti itu ya, suka debat di online. Makanya nggak pada berani debat dunia nyata karena keropok semua gitu loh. Coba kalau mengandalkan neken-nekenan pakai data yang belum bisa diverifikasi, coba kalau debat di dunia nyata apa nggak ambrol, rontok Pak, gitu loh. Kalau saya memang pendebat, saya berdebat di dunia nyata, saya di online itu jarang-jarang kalau lagi pengen aja, gitu loh. Nah ini data-data ini semua bukan dari kalangan Muslim, kalangan Kristen
Kristen, makanya namanya juga Arabic Bible Dictionary di sana. Di sana kata Allah ismu juga, memang. Dan ini tantangan, saya menantang buat semua Kristuber ya, yang sosokan bahas kata Allah, kasih saya satu dokumen aja. Komus ya sifatnya ya, dokumen kebahasaan, bahasa Arabik. Gak usah minta 10, satu aja. Yang menjelaskan bahwa Allah itu adalah gelar, secara definisi dalam bahasa Arab. Saya tantang itu. Saya udah berapa kamus nih yang saya tunjukin nih. Kalau banyak-banyakan komus sudah kalah semua nih, Kristen udah rontok semua nih gitu loh. Makanya saya minta 5, nggak usah 1, 2 gitu, 5 sekaligus gitu loh, bisa saya telan semua. Ini fakta. Jadi bukan gaya-gayaan kayak Airben ya gitu kan, kopas sana kopas sini gitu loh, bukan. Silakan, ini di screenshot, silakan di screenshot. Tanya sama Bambang Nursena, tanya sama Rita Wayu nggak ngerti. Tanya juga sama Pak Rudolf yang ngerti Arabik, tanya. Dan tanya keotoritasan komus ini dalam budaya gereja timur. Silakan ditanya. Makanya suka lucu lihat orang-orang Kristen yang sok-sokan gereja timur di sini, tapi pemahamannya nggak sama dengan gereja timur yang aslinya di sono. Seperti itu. Silakan di screenshot. Saya mempersilakan untuk di screenshot. Kalau butuh literasi satu lagi, mau di screenshot juga, tinggal ngomong sama saya kasih. Bila perlu saya kasih bentuk PDF-nya full, sampai dari sampul awal sampai sampul akhir. Terima kasih. Waktu habis More. Ya, Terima kasih. baik. Yang paling parah More bawa data nggak bisa baca. Bu moderator jangan Ya, menanggapi. ya nggak apa-apa dong. Saya sama More kamu berdua kok, sedikit doang saya. Lanjut. Ya, jadi gini, kalau soal standar penggunaan kata Yesus tadi itu soal pengucapan dialek gitu. Kalau More Rizky mengambil kata itu seperti kalimat pengucapan kata Josbus itu kan tulisannya Georgebus gitu. Jadi kalau pengucapannya Josbus, sedangkan kalau ditulis ke dalam bahasa Indonesia itu Josbus sama dengan Yohanes gitu, John kan gitu. Jadi ada kesinambungan gitu. Sedangkan kata identitas Allah dengan Yehova itu mana kesinambungannya dalam pengucapan dialeknya, nggak bisa begitu. Kecuali misalnya di dalam orang Yahudi mengatakan Allah itu, atau dalam penggunaannya ya menggunakan kata Eloh misalnya, contoh seperti itu. Itu ada kesamaan karena mungkin cara mengucapnya, dialeknya saja. Jadi seperti Anda menggunakan kata standar Yesus tadi, standar Yesus ini kan Anda mengatakan harus menggunakan kata Yesua. Ini kan cara mengucap aja gitu, bukan soal terjemahan. Jadi ini bukan soal terjemahan, sebab nama itu tidak bisa diterjemahkan. Seperti saya katakan tadi, Josbus, kalau ditulis orang menulis pakai bahasa Indonesia tentu tulisnya JOS, sedangkan tulisan yang sebenarnya itu Georgebus. Bus juga bukan BUS, kan begitu. Busnya pakai BUSH, kan begitu. Tapi diucap oleh orang Indonesia, lalu ditulis oleh orang Indonesia, itu standarnya seperti itu. Kalau Anda ambil standar Yesus, kan begitu. Makanya saya mengatakan bahwa nama itu tidak bisa dirubah kalau memang dia identitas, kan begitu. Rasa itu sih, dan saya rasa soal ini saya rasa kita akhiri sih gitu. Oke. Karena tadi kata Allah itu kan yang dibahas itu pengucapan penggunaan kata Allah itu ada sebelum ada, itu aja. Ya, oke, Pak Arjuna, ini ya saya coba tanggapin. Saya agak tergelitik sih tadi ketika Bang Reski bilang menurut saya agak framing gitu ya, Pak Reski bilang para debater online itu seolah-olah logikanya nggak jalan sebagainya gitu. Padahal saya merasa apa yang diklaim oleh Pak Reski ini logikanya yang rapuh gitu loh. Mohon maaf nih Pak Reski, saya melihat ada dua isu sebenarnya di bawah Pak Reski. Saya tanggapin semua dua-duanya sekaligus. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, jadi ada dua isu nih ya. Pertama, makna Allah pada zaman sekarang ini ya. Zaman sekarang ini bukan berarti saya bicara abad 21 lah. Anggaplah pengertian modern setelah Islam ada gitu ya. Sama sebelum Islam ada.
Ya, ada dua isu sebenarnya harus kita bahas. Kalau yang Anda maksudkan makna kata Allah itu setelah Islam eksis, ya, katakanlah ratusan tahun kemudian, saya bisa menerima kemungkinan bahwa kata Allah itu memang artinya proper name. Karena tadi saya sudah jelasin yang namanya pergeseran makna, ya. Ini saya bukan bicara pergeseran fonetik, tetapi pergeseran makna yang umum terjadi. Itu di mana-mana, di banyak bahasa selalu ada kecenderungan seperti itu, karena ini dipengaruhi bagaimana orang memahami dari satu kata itu. Ya, tadi saya sudah kasih contoh kata Tuhan. Nah, begitu juga kata Allah itu akan dipahami menurut teologi Islam, gitu loh, oleh orang-orang Arab, karena orang-orang Arab pun mayoritas Islam. Makanya wajar kalau pengertian Allah sekarang menjadi proper name. Tetapi jadi pertanyaan saya gitu loh. Tadi saya udah tunjukin Bible Hub, Bible Gateway, ya. Tadi menggunakan kata Allah untuk God. Itu kenapa nggak ada yang protes gitu loh? Ya, itu kenapa gitu loh? Apakah memang sesungguhnya masih ada gitu kata salah satu pengertian proper generiknya juga bisa, kan namanya satu kata kan bisa ada banyak arti kan. Banyak arti, bisa aja satu memang proper name buat umat muslim, satu generic name buat yang non muslim, bisa aja begitu gitu loh. Apakah seperti itu? Nah, saya belum bisa jawab, tetapi itu tidak bisa dijadikan logika terbalik gitu loh, karena saya belum bisa menunjukkan kamus yang ada menunjukkan generic name, berarti itu tidak ada, itu nggak bisa gitu, itu namanya logika terbalik ya. Tapi saya tidak menutup kemungkinan bahwa bisa jadi memang zaman modern itu artinya proper name, bukan generic name. Saya bisa menerima kemungkinan itu, walaupun ada satu PR, kenapa di Bible Hub tidak menggunakan kata Allah untuk generic name. Tetapi pada saat zaman dulu, Anda tidak bisa menunjukkan bukti bahwa zaman dulu kata Allah itu sudah menjadi proper name sebelum Islam ada, ya. Saya bisa bukti yang sebaliknya gitu. Oke, makasih. Oke, makasih Pak Antonius. Enak nih diskusi kalau kayak gini. Lanjut, Mare. Kelihatan semua ya, satu paket ya. Yoi, Silakan. 3 menit aja Bang Ani, gak usah lama-lama. Gak apa-apa, bisa pinjam saya 2 menit kalau nggak mau pakai. Silakan, Mare. Ya. Kalau udah sisa 2 menit saya kasih Bang Andi ya. Oke. Oke, boleh di start waktunya. Simpel aja sih. Saya jelaskan lagi Pak, gitu kan. Sebenarnya gini loh, ketidakmengertian dari Pak Arjuna ya, saya tanggapin dulu Pak Arjuna. Pak Arjuna itu tidak mengerti karena taunya Yudhevave itu dibacanya Yehova sama Yehua. Taunya itu. Gitu loh, taunya itu. Karena kenapa? Ya memang Kristen cuma taunya itu, gitu loh. Kenapa bisa demikian? Karena maksud saya fonetik ya, bunyi lisan Yehova, Yehua, Yahweh, itu karyanya Kristen sendiri, bukan dari kalangan Yahudi. Tanya sama Rita Wahyu kalau nggak percaya. Tanya. Nah, sebetulnya kalau kita melihat tetragrammaton tadi, sebenarnya kita bisa melihat vokalnya apa sih yang dibaca orang Yahudi? Kan ada mesora. Mesora itu ada Sheva dan ikutnya. Dibacanya apa? Wah, boleh tanya sama Rabbi Yakub Baruch, boleh tanya sama orang Yahudi, boleh tanya sama Bang Billy yang sering ketemu. Simpelnya, dibacanya Yahweh, bukan Yahweh, bukan Yehova, bukan Yehua. Itu produk Kristen semua itu. Dari bapak gereja yang asalnya dari Prancis. Saya nggak mau sebut merek saya. Satu itu. Dan yang kedua, terkait pergeseran Yahweh menjadi Allah, karena kalian taunya lisan Indonesia. Allah, nyebutnya itu lisan Indonesia itu. Kalau lisan Arabiah aslinya, kalau kalian pernah berangkat ke Timur Tengah, ke Mesir gitu, yang menggunakan bahasa Arab ya, maksud saya, asal di Timur Tengah. Apalagi ke Arab, Allah itu penyebutannya bukan Allah, pakai O datar gitu. Allah, agak OA. Itu lisan Arab yang sebenarnya. Saya tegaskan saja, saya 4,5 tahun saya di daerah yang menggunakan bahasa Arabik ketika saya strata 1. Jadi jangan macam-macam kalau bahasa Arab sama saya. Itu bahasa sehari-hari buat saya. Itu yang pertama, yang perlu ditegaskan dulu. Jadi itu bukan lisan asli Arab Allah itu, tapi Allah itu dalam lisan Arabik yang sebetulnya. Makanya saya bisa mengetahui sebatas apa seseorang itu mengerti bahasa Arab dengan mengucap kata Allah. Kalau Allah kayak tadi saya sebut itu lisan Indonesia itu. Yang pertama. Yang kedua, tadi mengatakan saya yang cacat logika, yang lemah logika, yang logikanya keropok. Masalahnya yang Anda sampaikan asumsi semua sebetulnya. Karena kenapa? Nunjukin literasi satupun nggak ada. Gitu loh. Saya udah berapa kamus yang saya sebutkan. Gitu loh. Penekanannya kalau bahasa itu di kamus. Gitu loh. Dan saya sudah tunjukkan kamus beberapa.
Bahkan 5 kamus malam ini saya tunjukin semua. Dan itu nggak ada bantahannya. Nah, saya makanya mengajak kepada Pak Antonius ya tadi ya. Lain kali Pak, kalau asumsi, saya jelaskan dulu logika yang namanya pertanggungjawaban sebuah statement ya. Blue dan proof itu ada di Bapak, jadi Bapak yang harus tunjukkan kepada saya, bukan saya yang tunjukkan kepada Bapak. Karena Bapak mengatakan mungkin waktu dulu Allah itu artinya generic name, bukan proper name. Nah, dokumen itu harusnya Bapak yang tunjukkan, tapi dalam bentuk kamus. Karena kita bicara bahasa di sini, gitu loh. Ketika Bapak menjustifikasi seperti itu, Bapak yang harus tunjukkan dokumennya, karena beban pertanggungjawaban, beban pembuktian atau blue dan proof tadi secara logika, itu ada di pundak Anda, bukan di pundak saya. Jadi belajar lagi Pak, logikal filsafatnya Pak, gitu. Oke, silakan Bang Andi, saya kasih ke Bang Andi, makasih. Sebelumnya saya ucapkan, mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Sebentar, yang lain diam dulu. Sebentar dulu, masih sebentar. Itu kamus Sebentar dulu, Pak. Sebentar, Pak. Saya pakai dulu waktunya dikit. Begini ya, kalau saya ya, teman-teman Kristen di Indonesia ini cenderung itu selalu mau berpegang teguh pada Kristen Arab, supaya kata Allah ini benar adanya adalah proper name atau general name, gitu ya. Kenapa sih saya heran kok teman-teman di Indonesia Kristen ini ya? Kenapa sih nggak bersumber kepada Bible-mu yang ada di depan matamu itu loh? Makanya jangan buta baca original teks. Pelajari originalnya, baik di Hebrew-nya maupun Yunani-nya, supaya kamu nggak ngambis lagi kata Allah itu. Saya yakin kalau Anda sepakat dengan Bambang Nursena, Anda tidak akan berbicara kayak gini malam ini, gitu loh. Sekali lagi ya, pelajari originalnya. Karena apa? Di dalam original teks Bible tidak ada kata Allah. Kalau ada, saya dibaptis. Kalau ada kata Allah di original teks Bible, tidak ada. Makanya kembali ke original teks Bible. Nggak usah ngemis-ngemis dimanapun itu, gitu loh. Nggak usah. Kristen munculnya bukan dari Arab sana. Itu loh, Kristen bukan muncul dari sana. Kembali ke original teks. Itu pesan saya kepada teman-teman semua. Kembali ke jalan yang benar. Itu loh. Sudah selesai ya? Oke, saya dulu ya. Bentar, di sini habis ini kalian saya coba tanggapin dulu ya tadi. Sebentar dulu, satu-satu ya. Pak Arjuna dulu. Saya minta 1-2 menit dulu ya, 1-2 ya, menit. Pak Arjuna dulu. Iya, silakan Pak Arjuna. Iya. Gini, kalau menggunakan frasa atau bunyi yang digunakan, misalnya orang Yahudi memanggil nama Tuhan dengan Yahweh gitu, ini sangat jauh sekali. Sedangkan mereka itu satu rumpun kok, artinya pengucapan aja frasa bunyi yang dikeluarkan oleh penggunaan identitas yang digunakan oleh Arab itu jauh dengan apa yang digunakan oleh Yahudi. Yahudi menggunakan memanggil Tuhannya Yahweh. Di sana jauh sekali dengan apa ucapannya itu digunakan, lalu diganti nama jadi Allah. Kan sangat jauh. Ini yang satu rumpun aja. Bagaimana kalau yang jauh rumpun, kan gitu. Jadi contoh misalnya, kalau ada hubungannya, makanya saya ulang-ulang katakan tadi, kalau memang nama Allah itu identitas nama diri, maka tidak mungkin jauh dari bunyi frasanya. Contoh, penggunaan kata Josbus tadi atau Yesua tadi, itu kan tidak jauh. Karena pengucapan bunyi frasanya itu Yesua, Yesus, itu kan sama bunyinya, hampir sama bunyinya. Begitupun penggunaan misalnya kata Josbus atau misalnya Rizki, apakah sampai di Arab sana, wah, tadinya berawalan Rizki, berawalan R, lalu berubah menjadi Aski. Wah, ini kalau begini kan, atau Laki. Kan jangan jauh. Kan itu. Di Yahudi menggunakan dimulai dengan huruf G dalam misalnya penggunaan lafalnya, rasanya bunyi yang kita dengar, kalau itu memang identitas diri. Lalu di Arab menggunakan identitas diri itu Allah. Bunyinya udah beda. Masa manggil nama identitas orang itu beda gitu? Bisa berubah? Karena itu yang saya
membantah tadinya. Oke, Pak Arjuna, biar yang lain ada waktu ya. Ya, silakan, Saya dulu ya. Bang. Ya, tadi Pak Rizky bilang saya nggak ada data ya. Sebenarnya Pak Rizky nggak nangkep tadi data yang saya kemukakan. Oke, saya bacakan aja. Saya ambil dari kitab Al-Quran sendiri ya, di surat Al-Zumar 38. Bunyinya demikian. Dan sungguh jika kau, Muhammad, tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan seluruh langit dan bumi, pastilah mereka akan menjawab Allah. Gitu loh. Ini ada. Jadi Tuhan suruh Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan seluruh langit dan bumi. Mereka tuh yang jelas bukan muslim, mereka tuh akan menjawab Allah gitu loh. Dan kemudian di surat Al-Ankabut ayat 63 dikatakan, dan sungguh jika kau, Muhammad, tanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit sehingga dengan air itu dihidupkan bumi sesudah kematiannya, pasti mereka akan menjawab Allah gitu loh. Ya, jadi sini jelas menunjukkan kata Allah itu sudah ada. Begitu juga kan kita sudah mengenal Abdullah gitu ya. Itu ada asal kata artinya kan hamba Allah gitu di situ. Jadi arti kata Allah itu sudah ada gitu. Nah, itu yang jadi PR buat Bro Rizky untuk menjelaskan itu apa. Allah sebelum Islam ada itu apa? Proper name atau generic name? Kalau generic, kalau proper name, tolong jelasin dari mana asal usulnya proper name itu gitu. Secara sejarah, secara historis itu harus ada. Itu kan bagian dari bahasa, namanya etimologi. Kalau generic name ya wajar, itu bisa dipahami gitu, namanya mereka menyebut Allah secara generik begitu gitu. Sementara itu aja ya. Tadi saya juga menunjukkan data yang di di kitab Bible Gateway. Itu data, itu menggunakan kata Allah gitu loh. Ya buktinya kenapa mereka nggak ada yang kritik, itu kan data, walaupun saya tidak menunjukkan kamus. Ya saya memang belum bisa bawa kamus, dan memang saya tidak, saya akui saya bukan kompetensi orang yang berkompeten untuk membedah bahasa Arab. Tetapi saya membawa bukti itu Bible Gateway menggunakan kata Allah di situ. Kenapa nggak ada yang protes di situ? Ya itu belum dijawab itu. Gitu ya. Oke, sementara itu aja. Terima kasih. Oke, makasih. Ya, Artinya masa itu sih nggak usah ditanggapi lagi lah. Kalau tanggapi sampai pagi juga belum selesai. ya udah, ya nggak apa-apa Bapak, kalau mau udahan silakan istirahat. Saya akan mau membahas sama Waria Rizky. Anda nggak jawab pertanyaanku loh. Kenapa Anda mengabaikan original teks Bible Anda? Kenapa Anda mengabaikan itu? Berdua. Original coba teks yang dijawab. dimaksud yang mana? Original teks yang Original teks Bible Perjanjian Lama ada kata Allah nggak? kan bahasa Ibrani ya. Ya, ada nggak? Ada nggak kata Allah di sana? Ya nggak ada lah. Nggak ada ya. Ya udah, kalau nggak ada nggak usah nge-mix lagi tempat lain. Lanjut Karena Waria. generic name, kita mahal sih generic name. Lanjut Waria. Generic name itu bisa diterjemahkan. Yang lain dia mudah udah. Soalnya Ya. itu Arabnya bukan Udah bang, udah bang. ya gitu loh. Udah bang, udah bang. More silakan More. Bukan ada tulisan Allah. Silakan More. LAH. Ini siapa sih ini orang ini nggak karu-karuan ini? More silakan. Oke, saya permisi dulu ya karena sudah Ya, iya malam. bang. Terima Iya kasih. mas. Makasih Pak Antonius. Makasih Pak Arjuna ya. Juga bang siapa? Iya. Siapa ya? Iya makasih. menanggapi tentang Al-Qur'an itu. Nanti habis ini. Nanti. Ya, terima kasih buat teman-teman yang dari Kristen yang telah sudi berkunjung ke CCC. Silakan besok siang sore kita stay di sini 24 jam kok. Silakan datang ke sini, lihat aja di sini kami memberikan pelayan yang cukup baik ya. Jangan takut lagi ke sini. Link disimpan saja linknya. Ya, buku ini Tidak akan akan buku berubah. PDF ya. Kalau mau saya tunjukkan banyak buku nih. Sebentar bang. Habis ini bang kalau mau debat berdua sama saya. Oke, untuk Iwan Gila yang berada di semua menara siar ya, More CC. belum selesai. Oh, belum selesai. Silakan More, silakan. More belum. Silakan More. Terakhir buat More. Silakan More. Karena ada kata-kata saya, domba kecil karena belum punya 5 rak buku ya, plus 8 ribuan soft copy. Enggak, iya. Bukumu tuh ada di PDF banyak, Bro. Saya sudah cari. Anda sudah standby saya dulu lah bro. Udah. Kita coba lo ini. Silakan More dihabiskan dulu. Kalau lu mau kita begadang sampai pagi dong Bas. Berdua sama gue ya. Selesai More dulu. Ternyata Rizky. Ya, sebentar dulu. Ini bisa nggak sih standby ini dengan teman-teman Kristen? PDF, Bro, PDF 1,5 juta. PDF 1,5 juta. Kamu mau saya tunjukin yang hard copy-nya? Udah nggak usah dilayani. Nggak usah dilayani More. Berdebat Kalau dengan dilayani orang itu. Arab, saya akan saya Aduh, ini kamu sekali lagi ya, kokik loh kamu. Ya, Ini waktunya dari closing. CIA sampah-sampah ini disingkirkan dulu ya. Kalau buat saya sih, Jangan biarkan lihat aja. Sampah pun juga sampahnya kau. Waduh, kamu ini gimana sih? orang-orang CIA dan RAK saya tantang debat dunia nyata 1 lawan 10. Ada mbak Oke, yang mau ini nih? langsung di close saja. Kita kondisikan. Waktu closing statement ya.
Ya. Kejar-kejar baca tutup. Sebenarnya ya, yang dilakukan oleh Pak Arjuna itu mengulangkan kecacatan logika dari sesi pertama sampai sesi terakhir, masih cacat Dari logika. siapkan waktumu. Iya, sama gua. Nah, orang Arab lu bawa-bawa. Apa orang Arab dibawa-bawa? Bukannya more. Kalau di waiting room itu aja itu. Udah, saya waiting room dah. Ini saya nggak selesai ngomong ini kalau kayak gini nih. Lanjut. Oke, ya. Pak Arjuna menunjukkan cacat logika dari sesi pertama sampai sesi terakhir tadi ngomong itu masih cacat logika, masih di masalah nama nggak bisa diterjemahkan, yang ngomong nama bisa diterjemahkan sopo, itu loh. Saya bingung dari tadi, siapa yang mengklaim nama bisa diterjemahkan? Bahkan saya katakan, proper name itu tidak bisa pernah diterjemahkan, bahkan maknanya digeser aja nggak bisa. Makanya saya bilang, sebuah nama itu nggak bisa disemantik. Kalau nggak ngerti semantik itu pengembangan makna. Saya cukup memaklumi sebagai awam, karena kenapa? YouTuber online ya, pendebat online yang Kristen itu ya awam semua sebenarnya, cuma so pinter di dunia nyata. Coba di dunia maya ya, selain di dunia maya ya, di dunia nyata mana ada kiprahnya nggak? Tunjuk sama saya satu, nggak perlu 10 momen lah, satu aja kalau ada. Apa yang ada di RAK, kapan pernah debat di dunia nyata? Satu aja, mungkin ke 10 saya, satu aja. Belum ada. Iya. Kalau saya berkali-kali saya debat di dunia nyata, baik yang didokumentasikan maupun yang tidak didokumentasikan, saya bisa tunjukkan itu. Nah, yang kedua, di mana saya mengatakan cacat logika? Karena dia berusaha memainkan framing bahwa saya mengatakan sebuah proper name bisa disemantik, bisa diterjemahkan. Nah, ini kan kebodohan yang hakiki, gitu loh. Dalam standar dialog diskusi ilmiah ya, itu sangat hina sekali memframing seperti itu. Yang saya bilang pergeseran fonetik, malah masih lebih baik Bang Antonius ini bisa mengerti arah saya, makanya disebut pergeseran fonetik tadi. Ini masih di framing juga terjemahan, siapa yang ngomong terjemahan? Lalu kalau misalkan mau dibilang proper name itu tidak bisa digeser ya secara fonetik, itu nonsen menurut saya. Karena contoh, saya ketika nama saya Rezki, ijazah saya yang dari Al-Azhar, kalau kita baca secara bahasa Arabik, dibacanya Rizki, bukan Rezki. Karena kenapa? Dalam teks Arabik tidak mengenal vokal E. Ketika ada kawan saya, namanya Sawaludin, berangkat sekolah ke Jepang, ijazah dia tulisannya Sawaru, yang Sawaludin tadi. Karena kenapa? Nggak bisa menulis R. Maksud saya. Adanya R di sana. Sawarudin jadinya, bukan Sawaludin. Itu bisa dibuktikan. Makanya saya menanggapi ini semua lucu. Berdebat saya 10 orang dengan awam semua gitu, ngomongin bahasa kan konyol gitu loh. Sama aja kalian semua ini mengajari ikan berenang, mengajari elang terbang gitu. Kalian tikus lalu mengajari elang terbang. Dan kalian ini kecoa mengajari ikan berenang, kan lucu gitu loh. Kalau saya kompetensi saya bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Makanya saya ngomong kayak gini dengan lantang, saya nggak pernah takut saya dilaporkan. Karena memang saya punya kompetensi di bidang itu. Kalau di pengadilan kuat saya, gitu loh. Makanya saya nggak pernah takut dengan para pembicara Kristen yang cuma bisa ngomong di online, gitu loh. Tunjuk muka aja nggak berani kok. Gitu. Apalagi debat dunia nyata, nonsen buat saya. Nah lalu kembali lagi kekeliruan yang dilakukan oleh Bang Antonius. Dia memberikan data yang sifatnya kitab. Kita kuliah sampai jenjang apapun belajar bahasa, itu nggak ada disuguhin kitab, kamus disuguhinnya. Gitu loh. Jadi kita ngomonginnya kamus di sini kalau ngomongin bahasa. Saya nggak peduli mau kalian sembah manusia yang tergantung di salib, itu urusan kalian. Saya nggak peduli dengan keimanan orang. Gitu loh. Di sini yang saya bicarakan linguistik. Gitu loh. Makanya kalau kalian nggak tertarik sama linguistik, silakan pada keluar aja, nggak masalah buat saya. Berarti pada kabur kan clear. Gitu loh. Saya minta kamus, ditunjukin lagi ke kitab. Kitab suci itu kamus bukan. Gitu loh yang jadi masalah. Bahkan kalau mau ngomongin kamus, yang masih ada unsur teologis, seperti tadi yang saya tunjukin. Bible, Arabic Bible Dictionary. Itu seperti kamus yang ditulis oleh Levi Strong. Tapi ini versi bahasa Arabnya. Ya tadi yang saya tunjukkan, karya Dr. Jospos, karya pendeta, Profesor Dr. Pendeta Butrus Abdul Malik,
karya Louis Maluf alias UI dengan Bernard Totalini alias UI dari kalangan Katolik Ordo Jesuit Beirut Lebanon. Itu data, dan saya punya hard copy-nya. Tadi siapa itu kambing kecil ya, dia ngomong gitu kan, itu PDF lah. Tadi kamu nggak tunjuk, coba geser ke itu, saya tunjukin hard copy-nya. PDF itu agar saya memudahkan untuk tunjukin kepada saudara-saudara semua, ketimbang saya harus geser kamera, harus saya foto. Kalau dalam bentuk PDF saya scan, saya bisa scroll sampai ke bawah secara penuh. Gitu. Jadi gak usah banyak gaya-gayaan lah, Kristen lah kalau sama saya, sampah semua menurut saya. Sok, kalau kalian ngerasa nggak terima ya, atur waktu kita debat di dunia nyata, gak usah online lah. Kalau debat itu gak usah cari duit gitu. Kalau cuma pengen, ayo di channel saya ini, ya kalian cari duit, pengen dapat monet karena cari makan dari situ, gitu loh. Jangan kayak gitu. Kalau mau memang mencari kebenaran ya, bukan pembenaran dan bukan cari. Ayo saya tantang di dunia nyata, 1 lawan 10 pun nggak masalah. Gimana mau di STT? Boleh, saya sangat senang hati sekali. Apalagi disediakan, disuguhkan audiensi orang Kristen 90 orang minimal. Wah, senang banget saya, banyak sasaran tembak di situ, gitu loh. Minimal 5 ada yang jadi mualaf, saya jamin gitu. Nah, saudaraku semuanya, jadi jelas bagi kita ya, berdasarkan diskusi barusan yang sudah kita simak bersama, yaitu tentang penggunaan nama Allah ya, yang mana diklaim oleh Otet Noten tadi itu sudah digunakan oleh pihak Kristen sebelum Islam ada. Itu ternyata hanyalah asumsi dan hoak belaka, karena tidak mempunyai referensi serta data yang akurat untuk membuktikan hal tersebut. Nah, justru apa yang disampaikan serta dijelaskan oleh More Heresky yang tadi sama-sama kita sudah saksikan ya, karena dia sudah menggunakan referensi serta data yang cukup untuk sebagai bukti bahwa kata Allah tersebut benar-benar murni adalah proper name ya dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu pertama kali diperkenalkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun bantahan dari Oten itu tidak lebih dari asumsi untuk menyamakan Tuhan mereka dengan Tuhan kita umat Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, dengan diskusi yang panjang ini kita semakin jelas bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah betul nama pribadi dari Tuhan kita, bukan nama atau panggilan seperti yang diasumsikan oleh umat terjemahan ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.